Bapak Ibu ingin saya kasih gambaran, kenapa sih kok saya tanya seperti itu? Bapak Ibu ingin saya kasih gambaran bahwasanya niat Bapak Ibu bertemu kami adalah niatnya adalah duplikasi. Ya, niatnya adalah duplikasi. Duplikasi itu berarti harus ada keinginan internal dari setiap individu yang hadir di sini. Jadi bukan Bapak Ibu bukan sebagai objek, tapi Bapak Ibu sebagai subjek, gitu ya. Posisinya sebagai subjek. Karena Bapak Ibu sebagai subjek, maka kepentingan pribadinya Bapak Ibu untuk menduplikasi apa yang kami bagikan. Bukan hanya sekedar aplikasi, mungkin ada teknik-teknik yang lain atau yang pengembangan yang lain ya. Kalau teknik itu kan hanya nanti dijelaskan oleh Mas Fatur. Tapi mungkin ada hal-hal yang lain. Nah, kenapa sih banyak yang tanya, kenapa sih kok harus duplikasi? Kan pertanyaannya seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu, nah kami ini menyebarkan duplikasi ini bukan hanya ke sekolah Ibu ya, tapi secara nasional. Siapapun, sekolah manapun di Indonesia, di belahan manapun dari Indonesia, kalau ingin menduplikasi kami siap bantu. Gitu, sampai betul-betul bisa. Jadi gitu ya, sampai betul-betul bisa. Kenapa Bapak Ibu saya ingin meyakinkan Bapak Ibu sampai betul-betul bisa? Karena kalau Bapak Ibu bisa, maka sekolah Bapak Ibu akan menjadi inspirasi di Indonesia. Guru-gurunya, misalnya Pak Dian, Pak Ma'ruf, itu akan tiba-tiba muncul menjadi guru inspirasi. Karena kemampuannya terolah dari apa yang kami punya. Itu yang terjadi di SMK Wikrama, Bapak Ibu. Guru-guru kami menjadi tutor-tutor nasional gitu. Kalau ada lomba-lomba guru di tingkat provinsi juara kayak gitu. Itu dengan sendirinya Pak Reza seperti itu terjadi. Nah, apakah Bapak Ibu ingin memunculkan hal-hal seperti itu? Kalau iya, itu Ibu bukan karena kepentingan tertentu, tetapi ini kepentingan pribadi ya. Oh, saya ingin menjadi guru seperti guru-guru di Wikraman tuh. Kata Pak Anies, kok menjadi tutor-tutor nasional gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang semangat itu Bapak Ibu ingin kita bagikan. Nah, oleh sebab itu nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihannya Mas Fatur, nanti diterapkan dengan kepentingan individunya masing-masing. Misalnya yang disebut kepentingan individu masing-masing itu begini. Oh iya ya, sebentar lagi saya akan ulangan harian. Mas Fatur, bagaimana caranya kalau saya untuk mau menyiapkan ulangan harian? Nah, nanti tanya ke Mas Fatur. Loh, Mas Fatur, saya itu ingin merapikan database tentang media-media bahan ajar saya. Saya ingin menyimpan RPP saya. Saya ingin menyimpan bahan-bahan ajar saya yang selama ini kececer kemana-mana. Bagaimana Mas Fatur? Itu keinginan pribadi Bapak Ibu. Jadi harus ada keinginan pribadi dan harus ada target pribadi. Bukan dibentuk oleh Pak Reza. Ya gitu ya. Kalau dibentuk Pak Reza, mungkin ada yang semangat, mungkin ada yang loyo gitu. Tapi kalau dibentuk target pribadi dan keinginan pribadi masing-masing, insya Allah itu akan menjadi komponen pengembangan yang luar biasa. Target saya Pak Reza, kalau Pak Reza dalam waktu 1 minggu ini timnya sudah menguasai, saya mau launching tingkat nasional. Saya mau blow up SMKN 1 Bojongsari untuk level tingkat nasional. Nanti Pak Reza berbicara, Pak Ma'ruf ngomong, Pak Dian ngomong gitu. Dan itu ditonton oleh 1.000 sekolah di Indonesia. Atau 1.000 guru di Indonesia. Seperti acara kemarin tuh ya, dari Kemenag, ada sekolah namanya Madrasah Aliyah Negeri. Sekali lagi ini tak kasih bocoran ya Bapak Ibu. Di Madrasah Aliyah itu ada namanya Madrasah Vokasi. Jadi ingat Bapak Ibu, selain SMK itu di madrasah ada namanya Madrasah Vokasi. Jadi kalau kita yang sudah jelas-jelas vokasi, kok nggak bisa mengembangkan vokasinya, lah ini akan kekejar sama Madrasah Aliyah. Ya seperti kemarin, ya besok saya akan diundang di sekolahnya, mereka minta dibantu tentang bagaimana untuk duplikasi Wikrama. Nah ya Bapak Ibu, seperti itu. Saya kira itu saja dari saya, pesan saya Pak Reza, Mas Fatur. Nah Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu kan sudah ada di grup tuh, di layanannya Mas Fatur. Kalau ada sesuatu yang
lupa langsung aja posting. Kalau enggak, telepon aja Mas Fatur. Mas Fatur, saya lupa, bisa dampingin sebentar, gitu. Biar cepat selesai. Jangan menunggu jadwal dari Pak Reza. Jadi ada target-target seperti itu dengan Mas Fatur. Saya kira itu ya. Karena Bapak Ibu yang hadir di sini adalah sebagai tim duplikasi ya, bukan tim objek. Tim duplikasi. Berarti artinya keberhasilan Bapak menduplikasi ini saya tunggu kapan sampai selesai Bapak menduplikasinya. 4 hari, 3 hari, saya berharap sih 7 hari aja sudah sempurna sehingga nanti 7 hari ke depan sudah bisa launching untuk tingkat nasional. Saya kira itu. Terima kasih Pak Reza. Saya ingin pesan sekali lagi. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan hari ini bukan sekedar aplikasi, tapi nyontek prestasinya Wikrama. Kalau Bapak hanya mau aplikasinya saja, ngapain? Nggak usah sebaiknya. Wong Bapak kenal namanya Google Classroom, kenal itu, kenal ini. Gitu. Jadi targetnya adalah duplikasi prestasi Wikrama kok bisa go internasional. Kok bisa dapat bantuan pemerintah 5 miliar, 3 miliar, 2,5 miliar. Itu gimana Mas Anies caranya? Garis bawahi ya Pak, untuk supaya dapat bantuan dari pemerintah yang bermiliar-miliar itu, wajib menjadi inspirasi di Indonesia. Kira-kira Pak Dian dan Pak Amin, jadilah guru inspirasi ya Pak Reza bersama kawan-kawan semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya adalah dari tim pelayanan kejar.id yang pada siang hari ini akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam mempersiapkan kejar KBM ya Bapak Ibu. Jadi kejar.id itu ada beberapa aplikasi lah ya di dalamnya. Ada kejar matrikulasi, kejar AKM yang tadi Pak Anies sudah sampaikan gitu ya. Manfaatnya seperti apa ya. Jadi kalau dikejar matrikulasi dan kejar AKM itu kontennya sudah ada Bapak Ibu ya. Berbeda dengan kejar KBM yang harus kita persiapkan dulu, tetapi kalau dikejar AKM dan matrikulasi itu tinggal digunakan saja karena kontennya sudah kami siapkan ya. Jadi tinggal dimanfaatkan saja. Jadi Bapak Ibu silakan nanti tinggal dimanfaatkan kejar matrikulasi dan kejar AKM-nya. Nah, pada siang hari ini kita akan membahasnya kejar KBM ya. Di kejar KBM ini Bapak Ibu ya, pada intinya kita memanfaatkan kejar KBM ini untuk pelaksanaan pembelajaran sehari-hari. Bagaimana kita membuat materi, bagaimana kita menyimpan materi, bagaimana kita mengirimkan materi kepada siswa. Nanti siswa bisa baca materinya, kalau kita buat latihan soal, siswa bisa mengerjakan latihan soalnya. Lalu bagaimana kita menyusun perangkat ajar ya, mulai dari KD, materi pokok, program tahunan, program semester, silabus, dan RPP ya. Jadi kita akan menyusun itu juga ya, didokumentasikan di dalam aplikasi Kejar KBM. Lalu yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memonitor hasil pembelajaran siswa ya, hasil dari tadi kita kirimkan materi, bagaimana hasilnya, kita mengirimkan latihan soal, bagaimana hasilnya. Itu tidak kalah penting Bapak Ibu ya, monitoring. Nah, kita akan membahas itu semua. Nah, agar lebih efektif, saya mohon izin mungkin dari pihak sekolah yang akan share screen ke kami. Jadi saya yang akan dampingi, jadi langsung praktek. Jadi Bapak Ibu pun yang lain yang tidak share screen bisa ikut mempraktikkan. Silakan Pak. Oke, nah Bapak Ibu sekalian ya, jadi ini adalah halaman beranda dari kejar.id. Bapak Ibu bisa mengakses kejar.id menggunakan Google Chrome ya, tidak perlu install apa-apa lagi, Bapak Ibu cukup menggunakan Google Chrome-nya. Saran saya kalau untuk guru pakai laptop ya, karena tampilannya lebih luas dan lebih leluasa nanti Bapak Ibu dalam pemanfaatannya. Jadi Bapak Ibu tinggal akses Google Chrome-nya, lalu akses akunnya atau akses dulu aplikasinya dengan mengetikkan URL-nya kejar.id, lalu masukkan username dan password-nya masing-masing. Nah, Bapak Ibu di dalam kejar.id ini ya, khususnya di Kejar KBM yang akan kita bahas pada siang hari ini, hal pertama yang harus disiapkan oleh guru adalah bahan ajar. Ya, di bahan ajar ini ada bank materi dan aktivitas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan dicari ya, bahan ajar masih di atas-atas itu ya. Masih di atas ada bank materi dan aktivitas, silakan diklik, kita buka bank materi dan aktivitas. Lalu masuk ke mapelnya masing-masing.
Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di sini Pak Reza mengajar animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ya Pak Reza ya? Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, di bank materi ini kami menyediakan satu wadah. Wadahnya itu per mapel Bapak Ibu. Ya. Dalam satu mapel ini, Bapak Ibu akan memasukkan seluruh materi-materi yang Bapak Ibu ajar. Jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu misalkan misalkan mapel matematika, baik itu guru kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 pada mapel matematika itu akan memasukkan materi-materinya dalam satu wadah, yaitu wadah mapel matematika. Jadi kita di sini akan mengumpulkan materi-materi ya dari satu mapel. Nah, jadi nantinya sekolah akan punya bank materinya. Jadi bukan hanya guru Bapak Ibu ya, tapi bank materi ini dimiliki oleh sekolah. Ya, jadi nantinya suatu saat Bapak Ibu akan gunakan lagi materi-materi tersebut, itu tidak akan kemana-mana, semuanya ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan terus-menerus dari tahun ke tahun, materinya bisa digunakan. Kalau mau ditambahkan, bisa di-upgrade, bisa di-update gitu ya. Kalau mau dihapus, bisa dihapus. Jadi sangat fleksibel sekali, seperti Bapak Ibu punya materi-materi di dalam Google Drive misalkan. Tetapi di dalam kejar.id ini, bank materi ini bisa otomatis dikirimkan kepada siswa, dan siswa bisa buka akunnya masing-masing, bisa baca masing-masing, atau bisa latihan soal masing-masing. Seperti itu. Nah, silakan Pak, masuk lagi Pak ke mapelnya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini Bapak Ibu akan mengumpulkan seluruh materinya Bapak Ibu ya. Nah, tapi langkah pertama Bapak Ibu cukup buatkan dulu judul-judul materi pokoknya. Nah, di sini Pak Reza sudah contohkan ya, di samping kiri itu sudah ada judul-judul materi pokok, sudah ada 2 judul ya di situ. Nah, Bapak Ibu silakan buatkan, masukkan seluruh judul-judul materi pokoknya dulu, ya. Bapak Ibu tinggal klik buat materi pokok, lalu diketikkan saja nama judulnya, lalu simpan. Kontennya bagaimana Mas Fatur? Kita mengisi apa di dalamnya nanti Bapak Ibu, ya. Jadi kita belajar dulu bagaimana membuat judulnya. Ya, sebenarnya langkahnya pertama kita buat dulu seluruh judulnya, lalu kita masuk ke pelajaran untuk menyusun perangkat ajar. Tetapi berhubung kita sudah ada di halaman ini ya, sekaligus saja saya jelaskan bagaimana cara membuat kontennya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa mengerjakannya nanti setelah perangkat ajarnya disusun. Jadi langkah pertama nanti setelah pelatihan Bapak Ibu masukkan seluruh judul-judulnya dulu sini. Seluruhnya ya. Kontennya nanti Bapak Ibu ya. Tetapi berhubung kita sudah ada di halaman ini, sekalian saja saya simulasikan bagaimana membuat kontennya. Silakan Pak dibuka salah satu judul materinya. Nah, lalu di sini kita bisa klik buat submateri. Lalu diberikan nama submaterinya. Jadi di bank materi kejar.id ini kita seperti menyusun sebuah buku Bapak Ibu ya. Misalkan bab 1 judulnya apa, bab 2 judulnya apa, bab 3 judulnya apa. Lalu di dalam satu bab itu kita pasti dari dalamnya ada subbab-subbabnya. Nah, ini kita mengisi subbab-subbabnya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita mengisi submateri dari materi membuat model hard surface ini. Gitu. Ini berarti subbab ya Pak Reza ya. Subbabnya ini. Oke, nah Bapak Ibu nanti silakan buat judul subbabnya bebas ya, submateri bebas. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan dari sini ada kotak-kotaknya Bapak Ibu. Kotak paling atas ada tombol membuat aktivitas. Kotak keduanya ada judul submaterinya, lalu ada tombol juga membuat aktivitas. Lalu kotak ketiga itu ada tombol membuat submateri tambahan. Jadi Bapak Ibu bisa buatkan dulu judul-judul submaterinya di sini. Ya, kita tambahkan terus ya. Lalu di kotak paling bawah, kotak akhir itu ada tombol membuat aktivitas. Nah, aktivitasnya apa sih Bapak Ibu dikejar KBM itu? Aktivitas dikejar KBM itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah ulasan materi, yang kedua adalah latihan soal. Nah, kita akan menyusun itu. Tadi saya sampaikan bahwa kita seperti menyusun sebuah buku ya. Misalkan aktivitas yang paling atas tadi ya, di kotak paling atas kita ingin buat materi pengantar, kalau bentuknya ulasan.
Tapi kalau kita ingin buat bentuknya aktivitas itu adalah latihan soal, kita mungkin bisa bikin pretest, ya, bisa bikin gitu atau latihan awal gitu ya boleh. Lalu di tiap submaterinya Bapak Ibu pun bisa membuat kedua aktivitas tersebut juga, sama ulasan materi ataupun latihan soal, ya, sama dua-duanya boleh dibuat. Lalu setelah semua submateri sudah Bapak Ibu buat aktivitasnya, Bapak Ibu bisa buat aktivitas penutupnya. Kalau buat ulasan, kalau bentuknya ulasan mungkin Bapak Ibu bisa buat rangkuman atau buat ringkasan gitu ya. Tapi kalau misalkan latihan soal, Bapak Ibu bisa buat misalkan post test, bisa seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bebas menyusun seperti ini. Bagaimanapun bebas sebenarnya. Tapi kami menyediakan desain untuk menyusun materi-materi yang Bapak Ibu miliki itu seperti menyusun sebuah buku. Ya, bab 1 apa, lalu ada materi pengantar tuh biasanya pengantarnya apa, lalu submateri A, misalkan submateri 1 ulasan materinya apa, submateri yang kedua ulasannya apa, submateri ketiga ulasannya apa, lalu akhirnya biasanya ada rangkuman gitu ya, setelah rangkuman biasanya ada latihan soal seperti sebuah buku Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan susun materi-materi yang Bapak Ibu miliki di sini gitu ya, silakan. Jadi nanti Bapak Ibu kapanpun materi ini dibutuhkan itu bisa digunakan, akan selalu tersimpan di bank materi akun sekolah ya Bapak Ibu, masing-masing Bapak Ibu pun bisa membuka ya. Jadi begitu. Nah sekarang kita akan coba simulasikan bagaimana membuat aktivitasnya. Silakan Pak diklik aktivitas mungkin di submaterinya saja ya, di submateri dibuat aktivitas, lalu kita pilih ulasan dulu ya. Ini di sini posisi sudah terpilih ulasan, lalu kita ketikkan judul ulasannya Pak. Silakan judul ulasannya dibuat. Oke, nah Bapak Ibu di sini Pak Reza sudah contohkan ya membuat satu ulasan ya, baru judulnya saja Bapak Ibu, dan kita bisa lihat di situ statusnya masih draft Bapak Ibu ya. Kenapa draft? Karena setiap aktivitas itu baik itu ulasan ataupun latihan soal itu bisa kita kirimkan, bisa kita terbitkan gitu ya. Kalau kita terbitkan itu berarti akan muncul di halaman siswa dan bisa kita tarik kembali, kita revisi kembali menjadi draft. Kalau menjadi draft berarti hanya ada muncul di halaman kita. Di halaman siswa tidak ada, tidak muncul. Jadi pada saat kita sudah selesai menyusun materinya bisa kita terbitkan untuk bisa dibaca atau dipelajari oleh siswa. Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu ingin kita update lagi, ingin kita rubah materinya atau ingin kita tambahkan gitu ya, bisa kita tarik dulu, kita revisi dulu, kita edit lagi, setelah disimpan baru kita terbitkan lagi. Jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu, kita bisa menerbitkan atau merevisi, jadikan draft dari materi yang kita buat ya Bapak Ibu ya. Nah di situ tadi tombol yang tanda 3 titik itu kalau kita ingin hapus atau kita ingin ubah judulnya bisa di situ diedit. Nah untuk mengisi materinya dari ulasan ini kita bisa klik judul ulasannya. Klik judul ulasannya. Yang pertama kita bisa atur dulu estimasi durasi baca. Silakan klik atur di estimasi durasi baca. Bapak Ibu, estimasi durasi baca ini silakan disetting berapa menit gitu ya, silakan bebas. Kenapa? Karena ini hanya sebuah estimasi, sebuah informasi kepada siswa. Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk siswa untuk membaca materi ini. Jadi bukan sebagai limitasi Bapak Ibu ya. Misalkan Pak Reza sini setting 30 menit. Tapi bukan berarti siswa hanya punya waktu 30 menit untuk baca. Tidak ya Bapak Ibu ya. Ini siswa punya batas waktu yang tidak terbatas gitu ya. Jadi bebas siswa berapa lama pun membacanya boleh. Ini hanya sebagai estimasi saya, kira-kira materi ini bisa dibaca dalam waktu berapa lama. Ya, jadi di sini bebas mengisinya. Lalu kita bisa masukkan materinya di bagian bawahnya. Di situ ada buat ulasan materi. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan materi di sini. Kalau Bapak Ibu punya materi di Microsoft Word atau mungkin sudah ada di internet gitu, Bapak Ibu bisa masukkan ke sini. Bisa di copy pastekan boleh. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu, format yang sudah kami support adalah format tulisan dan gambar. Baru dua itu Bapak Ibu ya, format tulisan dan gambar. Di situ ada, kita bisa tulisannya bisa kita jadikan bold, italic, underline, bullet list, number list. Lalu di samping paling kanannya itu ada icon untuk memasukkan gambar, untuk mengupload gambar. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti masukkan seluruh materi-materinya ke dalam sini. Nah, pertanyaannya biasanya ada begini, guru matematika, biasanya guru matematika itu punya butuh equation, biasanya format equation ya, biasanya untuk membuat
pangkat, membuat pembagian gitu ya. Biasanya guru matematika butuh itu ya, untuk format untuk matematika. Nah, Bapak Ibu untuk saat ini format tersebut belum bisa kami support Bapak Ibu ya. Jadi untuk saat ini format equation pun belum bisa kami support. Jadi untuk format-format yang belum ada, karena tadi saya sampaikan bahwa format yang sudah ada adalah tulisan dan gambar. Jadi format-format yang belum ada, misalkan tulisan saja ya, tulis atau huruf Arab ya, misalkan huruf apalagi ya yang berbeda, huruf Jepang misalkan, huruf Cina misalkan, itu kan berbeda Bapak Ibu ya. Nah itu kami juga belum bisa support. Jadi untuk saat ini yang bisa kami support hanya tulisan ya, huruf biasa dan gambar Bapak Ibu ya. Nah misalkan solusinya gimana? Kalau saya punya materi dengan format-format yang belum ada, saran saya Bapak Ibu bisa screenshotkan satu halamannya, lalu dimasukkan menjadi foto atau gambar. Bisa salah satu solusinya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya materi ini dalam satu Microsoft Word, itu kan sudah per halaman Bapak Ibu ya. Nah itu bisa di screenshot atau di snap mungkin ya. Dijadikan JPG. Formatnya harus JPG. Lalu diupload menjadi gambar. Bisa dengan solusinya sementara Bapak Ibu, secara sementara seperti itu. Karena saya perlu sampaikan juga bahwa memang format equation ya, terutama format equation ini memang tidak mudah Bapak Ibu ya, tidak mudah. Saya dapat informasinya dari tim produksi kami, dari tim programmer kami, bahwa equation ini tidaklah mudah gitu ya. Kalau kita tengok ke aplikasi lain gitu ya, mungkin Pak Reza sudah pengalaman ya menggunakan Google Classroom, menggunakan Edmodo. Setahu saya juga di Edmodo dan Google Classroom belum ada equation, setahu saya seperti itu. Tapi mohon dikoreksi ya Pak ya. Jadi saya beberapa tahun lalu masih gunakan Edmodo ya untuk riset, itu setahu saya juga belum ada. Jadi memang dari tim internal kami pun belum bisa mensupport itu, tapi masih dalam proses di riset gitu ya, di pengembangan. Nah, jadi untuk sementara solusi seperti itu. Nah, jadi silakan sekarang Bapak Ibu bisa tuliskan saja materinya sebagai dummy saja, sebagai contoh ya. Nanti Bapak Ibu bisa lengkapi lagi setelah pelatihan. Silakan Pak, mungkin diisi apa saja bebas. Kita hanya sebagai contoh saja. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu selesai ya, kapanpun Bapak Ibu selesai membuat materinya, jangan lupa materinya itu disimpan Bapak Ibu ya. Oke, berarti sudah bisa masuk ya. Nah, ini ukurannya juga Bapak Ibu bisa atur ya, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, dan resolusinya sebenarnya bebas, kami tidak membatasi resolusinya berapapun gitu ya untuk gambarnya. Tetapi saran saya, karena ini akan dibaca, akan dibuka oleh siswa, nah siswa itu biasanya kendalanya paling utama di jaringan Bapak Ibu, dan kalau load gambar terlalu berat itu biasanya akan loadingnya akan lambat sekali, biasanya begitu. Nah, setelah selesai Bapak Ibu ya, kalau sudah selesai jangan lupa disimpan Bapak Ibu ya, jangan lupa disimpan, karena kalau tidak kita simpan nanti akan hilang materi kita, akan hilang materi kita yang buat gitu tadi ya, yang kita buat ini akan hilang. Jadi jangan lupa disimpan. Kalau sudah selesai disimpan baru bisa kita terbitkan. Nah, di atas itu ada tombol untuk menerbitkan. Gitu. Jadi kalau pada saat kita terbitkan akan muncul di siswa, kalau kita revisi lagi itu akan ditarik kembali dari peredaran siswa begitu. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah kita terbitkan ini sudah bisa dibaca oleh siswa, dengan catatan perangkat ajarnya sudah susun ya Bapak Ibu ya. Jadi syarat materi atau latihan soal bisa dikerjakan atau bisa dibaca oleh siswa. Pertama, aktivitasnya harus sudah diterbitkan. Yang kedua, perangkat ajarnya harus sudah dibuat, harus sudah disusun. Nah, di sini kita belum menyusun perangkat ajar Bapak Ibu ya, tapi tidak apa-apa. Nah, nantinya Bapak Ibu kalau materi ini ingin diedit, kita tinggal klik revisi yang di atas ya, kita tinggal klik revisi, lalu kita edit lagi materinya, kita tambahkan misalkan materinya, tapi jangan lupa Bapak Ibu disimpan lagi kalau sudah selesai diedit ya. Jadi kalau kita tidak simpan nanti akan hilang lagi gitu ya. Kalau kita sudah simpan baru kita terbitkan lagi begitu. Oke, kalau kita sudah terbitkan, sekarang kita kembali lagi ke halaman sebelumnya, kita klik kembali. Di atas ada tombol kembali, kita klik kembali. Oke, jadi Bapak Ibu tadi
Itu bagaimana caranya kita membuat ulasan materi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ingin coba buat aktivitas lain, yaitu latihan soal. Kita tinggal klik lagi buat aktivitas di submateri yang sama saja, Pak. Lalu kita pilih latihan soal. Silakan dibuat judul latihannya. Klik simpan. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke latihannya, kita buka. Lalu di sini kita bisa atur dulu ya pengaturannya, petunjuk pengerjaannya bisa kita ubah dulu, pengaturannya juga bisa kita ubah dulu. Setelah itu pengaturannya bisa kita ubah dulu. Di sini Bapak Ibu ya ada pengaturan untuk pengacakan nomor ya. Silakan Pak diklik ubah. Jadi Bapak Ibu di sini pengacakan nomor bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Kalau kita aktifkan berarti nanti soal-soal yang kita buat urutan soalnya akan diacak. Jadi urutan soal antar siswa itu tidak akan sama. Ya. Tapi kalau kita nonaktifkan berarti soalnya nanti akan urut ya. Jadi semua siswa itu urutan soalnya akan sama seperti itu. Lalu sini estimasi pun sama Bapak Ibu seperti tadi estimasi durasi membaca sama. Jadi bukan sebagai limitasi kepada siswa. Siswa pun bebas mengerjakan berapa lama pun karena ini sifatnya latihan. Jadi kita bebaskan siswa mengerjakan berapa lama pun, bahkan kita berikan siswa akses untuk mengerjakan berkali-kali, berulang-ulang. Jadi kalau siswa mengerjakan pertama nilainya masih 20 misalkan, siswa boleh untuk mengulang lagi sampai dapat nilai yang tertingginya begitu. Silakan Pak klik simpan. Oke, nah Bapak Ibu latihan soal di Kejar KBM kami ya baru ada jenis soalnya itu adalah pilihan ganda Bapak Ibu. Jenis soalnya baru ada pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan soalnya satu persatu di sini ya. Tinggal kita klik tambah soal, lalu kita masukkan soalnya satu persatu ya. Kita klik tambah soal, lalu kita masukkan soalnya. Ya. Kita masukkan pilihan jawabannya. Oke, nah di sini Bapak Ibu punya pilihan ya, mau pilihan jawabannya 5 boleh, 4 boleh gitu ya. Jadi kalau mau dihapus, kita cuma butuh 4, kita hapus bisa dengan klik yang silang. Kalau ingin kita tambahkan, bisa kita klik tambah pilihan jawaban boleh juga. Itu ya, jadi bebas pilihan jawabannya berapa. Lalu setelah kita ketikkan pilihan jawabannya, kita pilih jawaban yang benarnya dulu. Kita pilih kunci jawabannya. Tinggal kita klik ya lingkarannya untuk kita pilih jawabannya. Setelah itu di bawah ada pembahasan. Nah, pembahasan ini opsional Bapak Ibu ya. Pembahasan ini boleh diisi, boleh dikosongkan, bebas Bapak Ibu ya. Jadi kalau diisi itu nanti kalau siswa mengerjakan, menjawab gitu ya setiap soal nanti akan keluar pembahasannya. Tapi kalau tidak diisi pun tidak apa-apa. Ya, kalau sudah bisa kita klik simpan, Pak. Oke, nah di sini sudah tersimpan ya Bapak Ibu ya satu soal. Nah di sini jumlah soalnya pun kita tidak batasi, silakan Bapak Ibu buat senyamannya gitu ya berapa soal. Nah kalau ingin kita edit atau kita hapus soalnya, kita klik tanda 3 titik di samping soalnya ya. Kita bisa edit soalnya atau kita bisa hapus
soalnya, ya. Seperti itu. Nah, begitu caranya Bapak Ibu dalam memasukkan latihan soal. Silakan Pak, diklik lagi kembali, Pak. Oke, jadi Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu ya, aktivitas di kejar.id itu ada dua tadi ya, ulasan materi dan latihan soal. Nah, kenapa sih kita susunkan seperti ini? Salah satunya begini, setiap submateri kita buat juga, kita berikan juga akses untuk membuat latihan soal. Jadi bukan hanya ulasannya saja. Kenapa seperti itu? Karena kan karena kan ulasan materinya itu bentuknya digital Bapak Ibu ya, siswa mengerjakan atau membaca materinya secara mandiri gitu ya, masing-masing di rumah masing-masing bahkan mungkin ya, karena pembelajarannya online. Jadi bagaimana memastikan bahwa siswa benar-benar membaca gitu ya, bagaimana memastikan siswa benar-benar mengerti dengan materi yang kita kirimkan gitu ya. Salah satu caranya adalah dengan membuatkan latihan soalnya gitu dari tiap submateri. Jadi Bapak Ibu bisa menyusun seperti ini. Tiap submateri Bapak Ibu bisa buat ulasannya lalu dipasangkan dengan latihan soal sebagai evaluasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, oke, ini saya ada tambahan yang mungkin ya di ulasan materi. Maaf tadi saya sempat terlewat. Ulasan materi nih. Tadi kan saya sampaikan bahwa Bapak Ibu baru kita support untuk formatnya tulisan dan gambar. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya formatnya video misalkan. Nah, video solusinya Bapak Ibu bisa masukkan link videonya. Kalau Bapak Ibu punya materi di YouTube misalkan, Bapak Ibu masukkan link YouTube-nya, di copy pastekan link YouTube-nya. Link video YouTube-nya Bapak Ibu ya dimasukkan, atau Bapak Ibu punya video di Google Drive Bapak Ibu gitu ya. Bisa itu juga Bapak Ibu masukkan link Google Drive videonya. Ya, tapi dengan catatan mungkin kalau Google Drive berarti harus dibuka aksesnya Bapak Ibu ya. Harus dibuka akses Google Drive agar siswa bisa melihat. Jadi nanti di siswa itu akan muncul linknya, siswa bisa buka linknya untuk masuk ke video tersebut. Jadi kalau video solusinya caranya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, begitu ya Bapak Ibu bagaimana mengisi atau membuat konten dari materi-materi tersebut ya, menyusunnya bagaimana ya seperti itu. Nah, tetapi tadi saya sampaikan di awal bahwa Bapak Ibu untuk tahap pertama Bapak Ibu cukup buat judul-judul materi pokoknya. Ya, dibuat judul-judul saja dulu. Kontennya nanti saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau buat konten itu pasti kita ingin yang terbaik dan pasti berproses. Tapi kita akan kejar-kejaran nih dalam menyusun materi dan menyusun perangkat ajar. Sementara tadi saya sampaikan materinya bisa muncul di halaman siswa jika materi sudah diterbitkan dan perangkat kurikulum, perangkat ajarnya sudah disusun. Ya, jadi kita harus menyusun dulu perangkat ajarnya. Nah, untuk menyusun perangkat ajar, Bapak Ibu bisa masuk ke pelajaran. Kita sekarang kembali lagi ke beranda. Kita klik saja beranda di situ. Lalu di bawahnya bahan ajar itu ada pelajaran. Nah, Bapak Ibu, saya perlu sampaikan Bapak Ibu ya, pelajaran ini berbeda dengan mata pelajaran ya. Pelajaran ini berbeda dengan mata pelajaran, dan kebetulan kalau Pak Reza ini kan sebagai wakakur jadi punya akses untuk memeriksa semua pelajaran setiap mapel ya. Saya balik lagi Bapak Ibu ya, mata pelajaran ini berbeda dengan pelajaran. Kalau mata pelajaran ini matematika itu mata pelajaran, bahasa Indonesia mata pelajaran, biologi mata pelajaran gitu ya. Tetapi kalau pelajaran, kita bisa buatkan pelajaran itu misalkan bahasa Indonesia kelas 10 atau enggak bahasa Indonesia kelas 11, bahasa Indonesia kelas 12. Nah, kita seperti membuat course gitu di sini. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah biasa membuat Google Classroom, kita selayaknya membuat Google Classroom atau membuat Edmodo. Kita buat satu ruangan yang isinya nanti hanya siswa-siswa yang kita ajar saja di mapel tersebut gitu ya. Jadi setiap materi, setiap latihan soal yang kita buat hanya siswa yang di dalam pelajaran tersebut yang bisa menerimanya. Di luar itu tidak bisa menerima. Sama juga nanti hubungannya dengan kejar penilaian Bapak Ibu ya. Di bawah itu ada penilaian. Penilaian pun sama. Nanti hubungannya dengan pelajaran yang kita buat. Rombel mana saja yang kita ambil di pelajaran tersebut. Jadi begitu. Jadi misalkan begini. Contoh saja Bapak Ibu ya. Pak Ma'ruf ini mengajar mapel apa Pak?
Komputer dan jaringan dasar. Komputer dan jaringan dasar. Untuk kelas Iya, untuk kelas 10-nya. 10-nya. Nah, misalkan begini. Pak Ma'ruf mengajar komputer dan jaringan dasar di kelas 10. Saya mengajar komputer dan jaringan dasar di kelas 11 misalkan. Lalu Pak Reza mengajar komputer dan jaringan dasar di kelas 12. Berarti kita masing-masing harus membuat pelajaran masing-masing. Walaupun mata pelajarannya sama tuh, komputer dan jaringan dasar. Tetapi karena materinya berbeda dan rombel yang diampunya pun berbeda, jadi harus kita bedakan. Berarti Pak Ma'ruf harus buat tuh pelajaran komputer dan jaringan dasar kelas 10 berarti. Saya harus buat tuh komputer dan jaringan dasar kelas 11. Jadi harus kita bedakan Bapak Ibu ya. Karena masing-masing. Nah, tapi misalkan begini, Pak Ma'ruf mengajar komputer dan jaringan dasar kelas 10 apa saja Pak? 10 multimedia 3 dan 4. Multimedia 1 dan 2-nya beda guru berarti Pak ya? Iya, betul. Oke, misalkan Pak Ma'ruf mengajar komputer dan jaringan dasar kelas multimedia kelas 10, multimedia 3 dan 4. Sementara misalkan saya yang mengajar komputer dan jaringan dasar kelas 10 juga tapi multimedia kelas 1 dan 2. Materinya sama ya Bapak Ibu ya? Pasti materinya sama karena sama-sama kelas 10 dan untuk jurusan multimedia pasti materinya sama. Nah, tetapi dalam pelajarannya kita harus bedakan. Ya, di pelajaran kita harus bedakan. Nanti Pak Ma'ruf membuatnya berarti komputer dan jaringan dasar kelas 10, multimedia 3 dan 4 diberi keterangan ya, 3 dan 4. Kalau saya nanti harus buatnya berarti pelajaran komputer dan jaringan dasar multimedia kelas 10, multimedia 1 dan 2 diberikan. Jadi harus kita bedakan. Kenapa? Walaupun materinya sama, rombel yang kita ampu berbeda. Mudah-mudahan dipahami Bapak Ibu. Jadi mirip sekali dengan Google Classroom dan Edmodo, sistem pengelompokannya gitu ya. Kalau mungkin di Edmodo atau di Google Classroom kita undangnya via alamat email gitu ya. Kalau ini kita bentuknya di dalam aplikasinya sendiri, begitu ya. Nah, caranya bagaimana ya? Kalau mungkin Wakakur di sini ada lihat semua pelajaran. Nah, ini Wakakur untuk mengontrol. Karena kalau guru komputer dan jaringan dasar tidak bisa lihat pelajaran mapel yang lain. Kalau guru bahasa Inggris tidak bisa lihat pelajaran yang lain. Tapi karena Wakakur ini punya akses yang berbeda karena harus bisa lihat pelajaran semua mata pelajaran. Jadi Pak Reza sebagai Wakakur bisa controlling juga di sini siapa saja yang sudah buat, siapa saja yang belum gitu ya, nanti bisa controllingnya di sini. Begitu ya Bapak. Nah, silakan kita kembali lagi Pak ke beranda. Kita akan coba buat pelajaran ya. Silakan klik tambah pelajaran di situ. Lalu pilih mapelnya. Kalau sudah pilih mapelnya, kita pilih kelasnya. Kelas berapa yang ingin kita buat ya. Sekali Bapak Ibu harus dibedakan ya, walaupun kita mengajar kelas 10, 11, 12 dengan mapel yang sama, tetap harus kita bedakan kelasnya. Harus kita bedakan pelajarannya ya. Mana yang kelas 10, mana yang kelas 11, mana yang kelas 12 gitu. Oke, setelah dipilih kelasnya, kita sekarang keterangannya silakan Pak dibuat. Bapak mengajar kelas 11 jurusan apa saja Pak? Iya. MM3 dan 4 saja berarti Pak ya? Iya. Oke, baik. MM3 dan 4. Oke, tidak apa-apa. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita punya kelas yang berbeda, bisa diberi keterangan seperti ini, seperti Pak Reza. Ya, tetapi kalau misalkan semua kelas yang kita ajar, ya berarti tidak perlu diberikan keterangan, kosongkan saja, karena semuanya kita ambil. Tapi kalau misalkan hanya kelas beberapa kelas atau beberapa jurusan atau satu jurusan, kita harus buatkan seperti ini ya Bapak Ibu. Kita harus bedakan mana pelajaran yang punya kita, mana pelajaran yang punya guru lain. Jadi prinsipnya untuk membuat pelajaran ini, kalau materinya berbeda, dan rombelnya berbeda atau rombel berbeda itu harus kita bedakan pelajarannya. Jadi kalau tadi di bahan ajar kita satu wadah bersama-sama ngisinya, tapi kalau di pelajaran justru harus kita pisah-pisahkan begitu. Setelah selesai kita set di awal, kita klik lanjut, lalu kita pilih rombelnya. Nah, karena kita sekarang sedang buat pelajaran yang di kelas 11 ya, Pak Reza sedang membuat pelajaran kelas 11, berarti kita hanya pilih kelas 11 yang kita ampu saja. Seperti itu. Nah, setelah sudah dipilih, lalu kita klik simpan. Nah, bisa dipastikan dulu Pak, boleh dibuka dulu siswanya, dipastikan semua siswa sudah terpilih gitu ya, kita memastikan saja. Belum divalidasi nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa Pak, bisa. Tapi jumlah siswa dan peserta siswanya sudah fix kan Pak ya? 36. Sudah fix ya, kalau sudah fix tidak apa-apa. Oke. Pak, mohon ditunggu sebentar Pak ya. Mohon ditunggu sebentar.
Oke, Pak, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Setelah kita pilih rombelnya, sekali lagi jangan salah pilih Bapak Ibu rombelnya, jangan sampai kita pilih rombel yang lain, karena nanti siswa di rombel yang lain akan dapat materi-materi dari kita, apalagi kita salah pilih jurusan gitu ya, nanti lebih nggak nyambung lagi. Kita jadi benar-benar pilih hanya rombelnya, kita ampuh saja. Setelah beres, kita pilih rombelnya, kita klik simpan. Nah, kita sudah selesai membuat pelajarannya ya, bisa klik tutup. Nah, disinilah kita akan menyusun perangkat ajarnya, kita dapat monitor pembelajaran siswa pun di halaman ini. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat ya di samping kiri itu ada menu-menu lagi tuh. Ada di bagian kurikulum, ada materi pokok, program tahunan, program semester, silabus, pertemuan dan RPP, KD dan IPK. Ya, di situ kita akan menyusun perangkat ajarnya. Lalu di bagian siswa ya, di bawahnya itu ada ketuntasan belajar dan daftar peserta. Ya, kalau di ketuntasan belajar kita akan lihat hasil pembelajarannya. Nah, di daftar peserta ini kita akan melihat siapa saja peserta didik yang ada di pelajaran kita. Ini jadi di daftar peserta ini biasanya saya minta guru-guru untuk memastikan apakah sudah benar atau belum yang masuk ke sini. Jadi tidak boleh ada yang kurang atau lebih gitu ya jumlah siswanya atau nama-nama siswanya. Jadi harus benar-benar dipastikan sudah benar gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang bisa ditambahkan dengan klik pilih siswa, tapi kalau ada yang lebih itu harus dilaporkan ke kami karena sistem penghapusannya belum bisa secara mandiri Bapak Ibu. Jadi harus kita hapuskan dari tim programmer ya. Jadi benar-benar dipastikan dulu. Nah, sekarang kita menuju dalam menyusun perangkat ajar Bapak Ibu ya. Nah, tadi ya ada materi pokok, program tahunan, program semester, silabus, RPP, dan KD dan IPK. Nah, sebenarnya kami membebaskan Bapak Ibu menyusun ini dari mana saja. Mulai dari materi pokok dulu boleh, mulai dari program tahunan boleh, mulai dari KD dan IPK boleh. Karena ini semua datanya akan tersinkron. Kita isi KD di program tahunan, di menu KD dan IPK, KD-nya pun akan ikut nambah. Kita isi KD di menu KD misalkan ya, nanti KD di tiap program tahunan, program semester akan otomatis terisi juga. Jadi semuanya tersinkron datanya antara menu ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita bebaskan. Tetapi saya mohon Bapak Ibu karena ini pengisiannya banyak Bapak Ibu ya, item-item yang akan diisi akan banyak gitu ya. Ada prosesnya, ada step by step-nya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu ikuti apa yang saya sampaikan urutannya. Jadi Bapak Ibu urutannya sama dengan urutannya saya nih. Gitu ya. Yang pertama kali harus kita susun dalam menyusun perangkat ajar di kejar.id ini, di kejar KBM khususnya, adalah mulai dari KD dan IPK dulu. Justru kita mulai dari yang bawah dulu, KD dan IPK. Silakan dibuka KD dan IPK-nya. Lalu setelah itu kita isikan dulu kompetensi keahlian, dokumen kurikulum, dan kompetensi intinya. Itu kita isikan dulu Bapak Ibu ya. Silakan diklik, pilih kompetensi keahliannya, diklik. Dipilih kompetensi keahliannya, lalu simpan. Dokumen kurikulum pun sama, kita klik pilih dokumen kurikulum, lalu kita pilih dokumen kurikulum yang digunakan yang mana. Oke, setelah dipilih bisa kita klik simpan. Lalu setelah itu kita isi KI-nya, kompetensi intinya, ya kita isi di situ. Nah, jadi kita isikan tuh KI pengetahuan dan KI keterampilan. Nah, ini hanya bisa dikopas saja Bapak Ibu ya dari dokumen kurikulumnya masing-masing ya. Tinggal kita kopas saja. Nah, boleh diisikan dulu apa saja Pak sebagai contoh. Kalau mau dikopas langsung juga boleh KI-nya. Nah, Ini ya. Ya betul. KI 3 dan KI 4-nya saja yang diisikan. Oke. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita bisa scroll lagi ke bawah. Lalu kita baru bisa menyusun KD-nya Bapak Ibu ya. Tinggal kita klik di situ buat KD, lalu kita masukkan KD-nya satu persatu Bapak ya. Kita masukkan angkanya, lalu kita kopaskan KD-nya. Nah, tapi saya perlu sampaikan, di sini Bapak Ibu nomor KD dari tiap kelas itu apakah sama, apa beda Bapak Ibu? Misalkan KD animasi gitu ya,
Di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 apakah nomor KD-nya sama, Pak? Sama, Pak. Sama ya? 3141. 31, 32. Oke, jadi begini Bapak Ibu, di kejar.id ini kita sudah mensistemkannya itu nomornya tidak boleh ada yang sama Bapak Ibu. Jadi nomornya harus berbeda dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi harus beda. Misalkan di kelas 10 gitu, di kelas 10 misalkan ada KD 3.1. Berarti nanti di kelas 11 dan 12 tidak boleh ada KD 3.1 lagi. Dengan dokumen kurikulum yang sama itu tidak boleh ada nomor yang sama. Jadi bisa dilanjut saja nomornya, misalkan di kelas 10 KD 3.1 sampai 3.10 misalkan. Nanti di kelas 11-nya dilanjut nomornya dari 3.11 sampai sekian, misalkan sampai 20 misalkan. Lalu di kelas 12 dilanjut lagi dari KD 3.21 sampai sekian. Jadi tidak boleh ada nomor KD yang sama Bapak Ibu ya. Dalam dokumen kurikulum yang sama, kecuali dokumen kurikulum yang berbeda, itu baru boleh sama begitu. Berarti satu dokumen ini harus dipetakan ulang, dinomorin ulang. Bisa dinomorkan ulang, atau ada juga Pak beberapa sekolah yang saya latih itu diberi kode di belakangnya. Misalkan untuk kelas 10 diberikan KD.110 misalkan, atau KD 3.11. Nanti untuk kelas 11-nya diberi KD 3.11 lah, itu bagaimana lah. Saya kemarin tuh dapat di SMP sih ya. Jadi diberi kode belakangnya itu 7, 8, dan 9. Jadi masing-masing gitu ya. Ada yang seperti itu, atau Bapak Ibu bisa buatkan berurutan. Tapi kan kalau berurutan berarti Bapak Ibu harus koordinasi ya antar guru kelas 10, 11, dan 12 tuh dengan mapel yang sama tuh harus koordinasi. Berarti di kelas 10 sampai KD berapa, nanti kelas 11 melanjutkan, nanti yang di kelas 12 pun melanjutkan dari yang kelas 11. Nanti saya kembalikan saja Pak ke sekolah masing-masing ya sebenarnya teknisnya bagaimana, tapi memang secara sistem di sini sistemnya tidak mengizinkan nomor KD itu sama dalam satu dokumen kurikulum. Begitu Pak. Itu untuk satu dokumen kurikulum atau satu mapel? Satu dokumen kurikulum Pak. Jadi kalau misalkan Bapak di sini kelas 11 menggunakan dokumen kurikulum K13 yang revisi. Lalu ternyata yang di kelas 10 menggunakan K13 yang pandemi, yaitu boleh Pak nomornya sama karena dokumen kurikulumnya yang berbeda. Walaupun satu mapel. Tetapi kalau satu mapel dan satu dokumen kurikulum itu tidak boleh ada nomor yang sama. Begitu. Jadi tergantung nih, kalau dokumen kurikulumnya sama itu nomornya harus lanjut, harus beda ya. Tetapi kalau dokumen kurikulum berbeda itu boleh. Begitu. Ini begini Pak, ada mapel yang itu di dua tingkat yang berbeda ya. Misalnya mapel kewirausahaan itu ada di kelas 11 dan ada di kelas 12. Iya. Berarti nomor KD-nya harus urut dari kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 dan 12 begitu ya? Harus urut. Jika harus dokumen kurikulum yang digunakan sama Pak ya? Iya. Tapi kalau dokumen kurikulumnya berbeda boleh. Boleh sama nomornya karena dokumen kurikulumnya beda. Jadi di sini kita mendatanya itu per dokumen kurikulum Pak. Jadi misalkan Bapak sekarang kan tadi pilih yang di tengah Pak ya dokumen kurikulumnya. Lalu Bapak isikan nih semuanya dokumen KD-nya. Kalau Bapak pilih dokumen kurikulum yang lain bisa Pak. Tapi nanti akan mengulang dari nol. Berarti kita harus mengisi dokumen kurikulum yang baru Bapak pilih diisi ulang. Tetapi KD yang tadi di dokumen kurikulum yang awal kalau kita pilih lagi itu tetap tersimpan. Jadi kita seperti mendatabasekan KD-KD ini ke dalam dokumen kurikulum. Gitu. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu dokumen kurikulum berubah-berubah gitu ya, kurikulum berubah-berubah itu tetap bisa digunakan karena KD-nya tetap tersimpan dalam data dokumen kurikulum tersebut. Begitu. Misalnya nih, mapel dasar desain grafis itu hanya di kelas 10. Ya, lalu itu berarti kan dia kan KD-nya kan urut, KD 1 sampai 31 sampai 315 misalnya, itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. Jadi kelas 10 dan kelas 11 tidak boleh sama, kelas 11 dan kelas 12 tidak boleh sama. Begitu. Paling itu yang ada di dua tingkat itu cuma beberapa mapel sih Pak. Seperti kewirausahaan itu ada di dua tingkat, itu di kelas. Mungkin matematika biasanya ada di 3 tingkat Pak. Mata pelajaran utama itu biasanya ada di 3 tingkat. Nah itu mungkin harus dibuat urutan dulu itu nomor KD-nya.
Oh iya, berarti Gitu. dipetakan urutannya ya. Dipetakan nomornya saja Pak ya, nomornya saja yang perlu nomornya aja. Nomornya saja, tapi ya KD-nya kan isinya masing-masing pasti beda. Nah, tapi nomor KD-nya itu yang tidak boleh sama. Gitu. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya terkait dengan nomor KD. Jadi pada dasarnya kalau dokumen kurikulumnya sama, kita tidak boleh menginputkan nomor KD yang sama ya. Karena nomor KD yang sama itu sudah dipakai dengan KD tertentu gitu ya, itu sudah digunakan. Jadi tidak boleh sama. Untuk satu mapel? Untuk satu mapel dan satu dokumen kurikulum. Kalau udah beda mapel, walaupun dokumen kurikulumnya sama, itu beda lagi. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau satu mapel plus satu dokumen kurikulum itu tidak boleh sama. Gitu. Ya. Baik, oke. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Di sini kita tuliskan dulu nomornya 3 titik berapa ya. Lalu kita tinggal masukkan juga KD pengetahuan dan KD keterampilannya. Maaf Pak Fatur, Boleh. itu mumpung belum terlalu jauh. Untuk Boleh, nomor Pak. KD, itu yang mapelnya berjenjang dari kelas 10, 11, 12, itu kan nomornya nggak boleh sama ya. Betul Pak. Ini kan kalau di RPP 1 lembar kemarin kita pakai yang 3.10.1, artinya adalah KD 31 tapi di tingkat 10 gitu loh Pak. Tapi di format misalnya 3.10.1 gitu loh Pak. Intinya sebenarnya KD itu kan kalau di yang KD itu udah given, itu sebenarnya 31. Tapi karena ada di 3 tingkat kayak matematika itu, ada tingkat 10, tingkat 11, tingkat 12. Di tengahnya kita kasih kode lagi gitu loh. A, B, C bukan gitu. Pak, 10, 11, 12 ya? langsung ya. Langsung. 3.10.1 mamanya. Tapi di format ini nggak bisa ya kayaknya. Tidak bisa Pak kalau KD, karena KD itu biasanya kan titiknya 1 Pak ya. KD iya, titik 1 betul. Iya, titik berapa kali titik berapa. Nanti tuh yang titiknya ada 2 itu nanti ada di IPK. KD 3.1 titik berapa itu kan di IPK, nanti takutnya berbeda karena datanya sudah, kalau KD itu titiknya hanya 1 gitu. Jadi tadi sih saran saya bisa mungkin Pak di tengah-tengah diselipkan tapi tidak perlu pakai titik, misalkan KD. Kalau KD 3.1 misalkan dijadikan KD titik 101, KD titik 102, bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan khawatir nomornya terlalu panjang sudah ratusan, bisa disederhanakan. Tapi nanti dikembalikan lagi ke sekolah-sekolah pengkodeannya bagaimana. Yang jelas memang prinsipnya nomornya tidak boleh sama lah gitu. Oke, siap Pak. Terima kasih gitu. Ya Pak, sama-sama. Kalau misalnya 3.1.1 untuk kelas 10 bisa? Itu nggak bisa, tidak bisa Pak. Karena itu untuk IPK Pak. IPK. Oh ya, IPK. Itu untuk IPK. Jadi kalau KD intinya formatnya titiknya 1 gitu ya Pak. Betul. Kalau KD formatnya titiknya 1. Jadi kayak Pak Fatur tadi yang SMP itu kayaknya ide bagus tuh, misalnya 3.10.1 tapi titiknya 1. Iya. Intinya kan itu sebenarnya kalau KD yang given 3.1, tapi karena diberikan di kelas 10 kita kasih kode tengahnya itu loh Pak, 3.10.1 umpamanya. Jadi ada 3.11.1 dan ada 3.12.1. Tapi dengan titiknya hanya 1 Pak ya kalau iya, betul. Kalau di format yang kejar ID ini memang tidak bisa titik 2 Pak untuk KD. Betul. Itu oke Pak. Dari saya gitu Pak. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih Pak. Masukannya bisa dibuat seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau KD 3.1 di kelas 10 bisa jadi KD titik 101. Kalau KD 3.1 di kelas 11 bisa jadi KD 3.111 berarti ya. Kalau untuk di kelas 12 berarti KD 3.121. 121 bisa dibuatkan seperti itu. Jadi nanti tergantung keputusan dari sekolah saja Bapak Ibu ya. Nanti menformatnya, memetakannya enaknya bagaimana. Ya, harus dibuat standar ulang. Iya, betul Pak. Oke. Lalu kalau sudah, kita bisa klik simpan Pak untuk menyimpan KD-nya. Di sini langsung di bawah sudah tersimpan 1 KD ya. Kalau ingin kita edit, kita tinggal klik yang lambang pensil ya. Kalau ingin kita edit KD-nya itu bisa kita klik lambang pensil. Lalu di situ dipelajari pada dan total alokasi waktunya masih kosong ya. Kita akan isikan nanti ya.
Itu akan terisi otomatis jika materi pokok sudah terisi ya. Tapi itu akan nanti saja. Jam pelajaran pun sama, masih kosong karena materi pokok belum diisi. Jadi di sini kita lengkapi dulu seluruh KD-KD-nya, ya kita masukkan dulu semua KD yang kita punya ke dalam sini. Kalau KD-nya sudah terisi, baru kita isi kelengkapan IPK. Ya, kita klik kelengkapan IPK di sebelahnya kelengkapan KD. Nah, kita isikan IPK-nya di sini. Ya, kita buatkan IPK-nya. Kita klik buat IPK. Lalu jangan lupa diberi nomor lagi 3.1.1 berarti ya. Lalu baru dituliskan IPK yang 3.1.1-nya apa. Sudah. Oke, lanjut. Oke. Nah, jadi nanti Bapak Ibu setelah KD-nya sudah, kita susun semua IPK-nya Bapak Ibu. Kita masukkan dulu semua IPK-nya. Kenapa saya selalu sampaikan KD-nya masukkan dulu semuanya. Kalau sudah KD-nya baru kita pindah ke IPK. IPK masukkan dulu semuanya agar apa? Agar semua sudah terdata, gitu ya. Sudah tersimpan dulu nih nomor KD-nya semua sudah, nomor IPK semua sudah. Karena nanti di tahap selanjutnya itu kita hanya tinggal memilih-milih saja. Kita tidak perlu membuat apa-apa lagi. Kita buat KD-nya semua dulu di sini, kita buat IPK-nya dulu semua di sini. Nanti di halaman-halaman selanjutnya, di tahap-tahap selanjutnya kita hanya tinggal pilih-pilih saja. Agak lebih mudah. Tapi kalau kita belum buat di sini, bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Tetapi di tahap selanjutnya tetap kita harus membuat KD lagi. Gitu ya. Daripada kita bingung, tadi terakhir KD yang berapa ya, KD 3 titik berapa ya. Karena kita bukan di halaman KD mengisinya, di halaman yang lain. Jadi lebih baik kita isi KD di halaman KD semuanya, isi IPK di halaman IPK semuanya, begitu ya. Kalau sudah lengkap KD dan IPK, kita bisa pindah ke materi pokok sekarang. Nah, kita pindah ke atas justru. Jadi dari paling bawah kita pindah ke paling atas, baru urut ke bawah gitu ya, baru berurutan ke bawah. Di materi pokok ini kita akan menyusun ya. Tadi kan kita di bahan ajar sudah membuat judul-judul materi pokoknya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan menyusun nih materinya apa, lalu ada di semester berapa periode rapornya, lalu berapa jam pelajaran gitu ya. Lalu KD-nya yang mana? Kita akan menyusun seperti itu di sini ya. Nah, di sini ada tombol tambah materi pokok, tinggal kita klik. Nah, tadi kenapa saya bilang Bapak Ibu buatkan dulu seluruh judul-judul materi pokoknya. Judulnya saja dulu. Kenapa? Nanti judulnya akan muncul di sini Bapak Ibu. Ya. Kita di sini bisa dipilih periode rapornya dulu ya. Bapak Ibu pilih periode semester ganjil atau genap. Jangan pernah pilih yang tengah semester Bapak Ibu. Karena tengah semester itu bagian dari semester ganjil dan genap, jadi tidak perlu dipilih. Ya, tengah semester itu jangan pernah dipilih di sini. Ya, jadi untuk memilih periode rapor hanya pilih semester ganjil dan genap. Lalu setelah itu kita pilih materi pokoknya. Ya, karena tadi kita sudah buat di bank materi, kita tinggal pilih dari bank materi. Ya, kenapa tadi saya sampaikan Bapak Ibu buat judulnya dulu, karena nanti di sini kita tinggal pilih saja yang mana yang ingin kita ambil. Nah, silakan Pak dipilih salah satu, pilih yang paling bawah saja mungkin Pak yang tadi sudah dibuatkan dan sudah diterbitkan ya, sebagai contoh. Nah, lalu setelah itu kita buat alokasi waktunya berapa jam pelajaran untuk materi tersebut. Kan 90 menit. Berarti 2 jam ya Pak ya? Ya, 4 jam biasanya sih. 4 jam ya, oke baik. Oke, nah kalau sudah, baru kita klik pilih KD. Nah, karena kalau tadi kita sudah nyusun semua KD-nya ya, di halaman KD tadi, kita tinggal pilih saja. Silakan Pak diklik pilih KD-nya. Sebentar, saya cek. Oh, ini membuat materi pokok baru belum Betul. ada. Kalau buat materi pokok baru, kalau kita buatkan materi pokok di situ, itu otomatis juga tersimpan di bahan ajar, otomatis. Jadi, tetapi tadi saya sampaikan, saya lebih senang kalau kita buatnya berurutan gitu ya. Iya. Bahan ajar dulu semua, baru ke pelajaran, gitu. Oke, pilih ya.
Oke, pilih KD. Nah, di sini karena KD-nya pun kita sudah isikan, tinggal kita pilih. Nah, sebenarnya kita bisa buat tuh Pak, ada buat kompetensi dasar baru. Sebenarnya bisa, tapi kan kita buatnya bukan di halaman KD. Takutnya justru guru nanti bingung, ini kita sudah sampai KD mana yang sekarang gitu. Jadi kita lebih enak, kita susun dulu semua KD-nya, baru nanti kita di sini hanya tinggal pilih-pilih saja gitu. Nah, ini kan tinggal kita pilih kalau nomor KD sudah semua, ini di sini kita tinggal pilih-pilih mana saja yang KD yang ingin digunakan gitu ya. Satu materi bisa untuk beberapa KD atau sebaliknya, satu KD bisa kita setting untuk beberapa materi. Jadi fleksibel Bapak Ibu ya. Jadi boleh di setting seperti itu pun boleh. Nah, kalau sudah kita pilih KD-nya baru kita klik simpan. Nah, di sini sudah tersimpan Bapak Ibu ya, satu materi sudah kita susun ya, satu materi berapa jam pelajaran, KD-nya apa, lalu ada di semester kapan, ganjil atau genap. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa masukkan nih seluruh materi-materi di sini. Bapak Ibu susun dulu seluruh materi-materinya di sini ya. Kalau kita ingin cek materinya yang mana bisa kita klik itu Pak, materinya Pak. Judul materinya bisa kita klik. Nah, itu diklik, itu akan otomatis terbuka ke halaman materinya Pak. Nah, seperti itu Pak. Kita bisa cek materinya yang mana itu, begitu, atau bisa langsung kita isikan gitu ya. Jadi terhubung juga. Oke, kita sekarang kembali lagi ke pelajaran ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekali lagi disusun semuanya dulu. Materi pokoknya Bapak Ibu susun dulu semuanya. Materinya apa, KD-nya apa, materinya apa, KD-nya apa, materi apa, KD-nya apa. Jangan lupa ya, periode rapor jangan lupa dipilih. Lalu jam pelajarannya, alokasi waktu jangan lupa diisi ya. Itu jangan lupa semua pokoknya tuh ya. Itu semuanya harus diisi. Kalau semua materi sudah disusun, barulah kita bisa pindah ke tahap selanjutnya, yaitu tadi program tahunan ya. Menghilang Pak share screen-nya Pak? Ya, ini kelihatan ya? Sudah Pak? Sudah. Sudah kelihatan lagi. Ya. Oke, sekarang kita kembali lagi Pak ke pelajaran. Oke, nah sekarang kita masuk ke program tahunan. Ini sih Pak Fatur sebelum Silakan, Pak. melangkah Ya. lebih jauh, itu di pelajaran kayaknya lebih enak kita menyelesaikan dari paling bawah itu Pak ya, KD dan IPK dulu, baru ke materi pokok gitu ya Pak. Betul Iya. Pak, betul. Jadi kalau kita menyusunnya seperti itu, mulai dari KD dan IPK dulu, baru ke materi pokok. Nanti Pak di program tahunan itu, Pak silakan sambil dibuka Pak program tahunan. Di program tahunan itu otomatis sudah tersusun Pak. Kita tidak perlu buat lagi. Karena KD-nya sudah dibuat, materi pokoknya sudah dibuat. Jadi program tahunan itu otomatis sudah terisi. Kan program tahunan isinya KD pengetahuan, KD keterampilan, materi pokoknya apa, berapa jam pelajaran, lalu periodenya di mana, semester ganjil atau genap. Seperti itu, otomatis sudah tersusun. Enaknya begitu, kalau kita susunnya berurutan mulai dari KD lalu ke materi pokok, di program tahunan ini Bapak Ibu tidak perlu isi apa-apa lagi. Hanya tinggal mengecek saja karena otomatis sudah terisi. Sudah terisi di KI, di betul. KD dan IPK ya? Betul, karena kita mengisi KD dan IPK mengisi KD di bagian KD dan IPK, di program tahunan pun akan terisi. Datanya semua tersinkron pokoknya. Begitu. Nah, di program tahunannya otomatis sudah terisi Bapak Ibu, langsung terisi. Berarti di program tahunan ini kita tidak menginput apa-apa ya, kecuali belum diisi KD, belum diisi materi pokok, itu berarti harus buat. Tapi kalau sudah KD dan IPK sudah lengkap, materi pokok sudah lengkap, di program tahunan ini otomatis semua sudah terisi, tidak perlu isi apa-apa lagi. Begitu. Oke. Nah, karena di sini sudah otomatis terisi ya, kalau urutannya tadi seperti tadi, kita bisa ke program semester. Nah, di program semester ini kita akan menyusun banyaknya pertemuan dari tiap materi. Nah, pertama kita atur dulu pengaturan umumnya tuh, ada pengaturan TP 2021-2022. Banyaknya pertemuan per minggu, alokasi waktu per pertemuan ya. Di situ ada pengaturan umumnya dulu. Kita atur dulu di situ ya. Silakan klik atur.
Lalu kita atur tuh banyaknya pertemuan per minggu berapa pertemuan ya untuk pelajaran ini Bapak Ibu ya. Lalu satu pertemuannya berapa jam pelajaran akan diisikan. Nah, misalkan berarti Pak Reza masing-masing pertemuannya 4 jam pelajaran Pak ya? Iya. Oke, Misalnya ya ini ya. Nah, tapi misalkan ada contoh lagi nih, misalkan Pak Reza 1 minggu 2 kali pertemuan, tetapi tiap pertemuannya berbeda jam pelajarannya nih. Ada yang 4 jam, ada yang 8 jam, atau misalkan ada yang 2 jam, ada yang 4 jam. Pokoknya jumlah jam pelajaran dari tiap pertemuannya itu berbeda. Nah, bagaimana settingnya di sini? Kita setting ke jam pelajaran yang paling tinggi. Kalau misalkan tadi dari 2 pertemuan ada yang 2 jam, ada yang 4 jam, berarti kita settingnya 4 jam. Kalau misalkan kita ada 3 pertemuan, 3 pertemuan 3-3-nya beda lagi. Ada yang 3 jam, ada yang 5 jam, ada yang 7 jam. Berarti kita settingnya ke 7 jam pelajaran. Begitu, pokoknya kita setting ke yang paling tinggi saja. Yang di pengaturan umum ini. Kalau sudah, lalu kita klik simpan. Nah, di sini baru setelahnya kita akan isi pertemuan, banyaknya pertemuan dari tiap materinya. Ya, di tabelnya kita bisa klik atur di banyaknya pertemuan. Ini bisa diedit ya? Bisa Pak, bisa diedit lagi. Tapi nanti akan berdampak dengan pengaturan yang di bawahnya Pak. Karena pengaturan yang di bawah itu mengikuti pengaturan umum di atas. Oh, begitu. Begitu. Jadi kalau Bapak misalkan setting 1 pertemuan per minggu, lalu 1 pertemuannya 4 jam pelajaran, nanti di pengaturan per materinya Bapak hanya bisa buat 1 pertemuan itu, 1 minggu itu 1 pertemuan seperti itu. Tapi yang di sini ya? Betul. Nanti akan ada hubungannya di yang di bawahnya. Tapi pengaturan umum itu bisa diubah-ubah. Nah, kecuali minggu efektif belajar Bapak Ibu, minggu efektif belajar ini tidak boleh diubah ya. Kan yang punya akses Wakakur ya. Jadi kenapa kemarin Pak Reza didampingi dulu oleh Mbak Nisa ya untuk menyiapkan ini, karena minggu efektif belajar ini kalau dirubah akan berdampak juga ke program semesternya guru. Begitu. Nanti bisa tereset, biasanya sih tereset hilang lagi, biasanya sih seperti itu, atau berkurang. Oke Pak, silakan klik atur di banyaknya pertemuan. Nah, kita tinggal isikan saja di sini ya. Yang pasti kita isikan nih, materi membuat model hard surface ini 4 jam pelajaran. Ya, berarti kita tinggal masukkan saja, berarti sudah tercakup dari 1 kali pertemuan, karena Pak Reza 2 kali per minggu, 1 kali pertemuannya 4 jam pelajaran. Berarti ini ada di pertemuan 1 minggu 1. Begitu. Nah, karena jam pelajaran dari materi ini sudah tercakup ya, 4 jam pelajaran sudah dapat semua, kita tidak bisa tambah pertemuan Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau kita kurangi saja, Pak Reza silakan Pak dikurangi waktunya. Nah, di situ ada tulisan tuh kurang 1 JP. Nah, kita baru bisa tambah pertemuan. Silakan Pak diklik tambah pertemuan, kita coba saja. Nah, karena kita harus mencakup 4 jam pelajaran dari materi tersebut. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa atur sendiri nanti ya, jadi fleksibel juga di sini Bapak Ibu mengaturnya. Bapak Ibu bisa atur jam pelajarannya, Bapak Ibu bisa atur jam pertemuannya gitu ya. Yang jelas harus sesuai dengan pengaturan yang di atas tadi ya. Kalau misalkan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, ya kita hanya punya jatah dalam 1 minggu itu 2 pertemuan. Kalau kita punya jatahnya di settingnya 3 kali, ya berarti kita punya jatah di sini pengaturannya berarti 3 pertemuan dalam 1 minggu ya. Dan di situ kita bisa atur juga minggu efektif belajarnya, kita ingin taruh itu di minggu keberapa, bisa bebas, ini bebas saja. Jadi Bapak bisa pindah-pindahkan kemana saja ini sebenarnya. Tidak berarti kita buat yang pertama lalu ada di minggu pertama. Walaupun kita buat pertama kali ini ya, tapi kita ingin masukkan itu di minggu ke-11 juga boleh, bisa. Jadi fleksibel. Begitu. Mungkin bisa apa diedit lagi, kalau kita ingin edit lagi ke semula, kita bisa hapus dulu pertemuan 2-nya, kita klik silang, lalu kita tambahkan lagi JP-nya di pertemuan 1, lalu klik simpan. Nah, itu kalau jumlah JP-nya sudah tercakup, kita tidak bisa tambah pertemuan, Pak. Oke. Karena sudah full 4 JP. Gitu. Ini apa nih minggu efektif belajar? Minggu efektif belajar ini kita bisa pindah-pindahkan. Pertemuan dari materi ini ingin kita ajarkan di minggu keberapa dari MEB semester ganjil itu.
Jadi bebas. Kita sediakan kebebasan Bapak Ibu untuk menaruh ini di mana saja. Jadi tidak perlu sesuai urutan. Begitu. Oke. Begitu. Kalau kita simpan di minggu keempat, kalau kita klik simpan, Mbak, silakan klik simpan, itu otomatis akan terarsirnya di minggu keempat. Begitu. Minggu keempat pertemuan yang pertama ya, karena satu minggu ada 2 pertemuan kan ya. Iya. Begitu. Jadi Bapak Ibu nanti silakan disusun ya. Jangan lupa saran saya berarti Bapak Ibu harus fikskan dulu ya dari jumlah JP dari tiap mapel. Nah, dari tiap mapel itu berapa JP, lalu Bapak Ibu totalnya jadi berapa JP ya, dari semua materinya berapa JP, lalu banyaknya pertemuan per minggu, lalu per pertemuan itu berapa jam pelajaran, baru disettingkan gitu. Jadi settingnya harus pas gitu, hitung-hitungannya di sini harus pas. Nah, jadi kalau misalkan kadang ada juga pertanyaan Bapak Ibu ya dari guru, misalkan Mas Fatur, ini saya nyusun JP-nya gimana ya, nyusun program semester bagaimana ya? Nah, justru kalau program semester itu semuanya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa ngatur karena kan yang membuat Bapak Ibu gitu ya, guru-guru masing-masing. Terus nanti Bapak Ibu yang harus mengatur di sini gitu ya. Yang jelas kalau di kami tadi pengaturan umumnya, kalau misalkan jam pertemuannya berbeda-beda, diambil jam pertemuan yang paling tinggi. Gitu. Atau boleh Pak kita praktekkan yang agak random Pak angkanya Pak. Gimana Pak? Misalkan begini, berapa ya kita aturnya ya? Kita atur 2 pertemuan. Kita atur ya boleh 2 pertemuan. Tapi paling tingginya 3 Pak, coba Pak. Nah, kita paling aturan yang tinggi 3 ya Pak ya. Lalu kita klik simpan Pak. Oke. Nah, di banyaknya pertemuan kita bisa edit lagi Pak. Diklik angka 1-nya. Nah, kita coba kurangi dulu Pak jumlah JP-nya. 3, lalu diklik lagi 1 Pak. Lalu ditambahkan 1. Nah, misalkan contoh, Bapak Ibu 2 kali pertemuan, lalu 1 pertemuannya ada yang 1 jam pelajaran, 1 pertemuan lagi ada yang 3 jam pelajaran. Kita buat contohnya seperti ini misalkan. Jadi dalam 1 minggu Bapak Ibu ada yang 3 jam pelajaran, ada yang 1 jam pelajaran. Kita bisa menyusun seperti ini. Gitu ya, kalau misalkan jam pelajaran seperti itu gitu ya kondisinya ya. Tapi kalau misalkan sudah bulat seperti yang Pak Reza buatkan tadi, sudah enak gitu. Kemudian kita tinggal masukkan saja, itu akan tersusun rapi. Tapi kalau jam pelajaran itu yang ganjil-ganjil biasanya ya, yang nanggung-nanggung, nah itu berbeda tuh. Biasanya ada yang begini, saya Mas Fatur, saya jumlah pertemuannya ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Nanti di settingnya harus 3 jam. Lalu tiap materi itu jam pelajarannya ada yang 5 jam, ada yang 3 jam, berbeda-beda juga tuh. Jadi itu kan pasti agak apa ya, agak khusus gitu, agak khusus ya. Mungkin agak harus di fleksibel itu diaturnya. Nah, tapi di Kejaran tadi Bapak Ibu bisa mengaturnya sefleksibel mungkin sebenarnya. Cuman prinsipnya tadi, kalau materinya sudah tercakup seluruh JP-nya, misalkan ini materi ini 4 JP, kita tidak bisa lagi tambah pertemuan. Jadi kalau kita mau tambah-tambah atau kita mau setting, saran saya justru hapus dulu semua pertemuannya Pak. Dihapuskan dulu saja semua pertemuan. Nah, baru kita tambahkan pertemuannya 1 persatu, kita atur. Pertemuan 1 berapa jam pelajaran, ada di minggu keberapa. Lalu pertemuan kedua ada berapa jam pelajaran, ada di minggu keberapa. Seperti itu. Lebih enak seperti itu kalau saya biasanya. Dihapuskan dulu semuanya saja, baru setelah itu dimasukkan 1 persatu. Bisa seperti itu. Nah, boleh Pak. Mungkin kita batalkan saja. Itu hanya sebagai contoh Bapak Ibu ya, kalau kasusnya perhitungan jam pelajarannya itu agak ganjil gitu ya, itu bisa caranya seperti itu. Jadi pada dasarnya pengaturannya itu bisa kita fleksibel gitu ya pengaturannya. Hilang ya ini ya. Ya langsung hilang Pak, karena kita rubah-rubah di pengaturan umumnya. Dan bisa kita atur lagi, langsung kita klik simpan. Oh iya. Oke, jadi Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu ya, nanti kalau seluruh KD sudah diisi, materi pokok sudah diisi, program tahunan otomatis terisi. Lalu nanti di program semester ini, nanti sudah akan muncul tuh, kompetensi dasarnya muncul semua, materi pokoknya muncul semua ya, alokasi waktunya muncul semua, tinggal kita atur banyaknya pertemuan agar nanti
muncul tuh arsirnya ada di minggu keberapa. Jadi di sini kita punya patokan kira-kira materi ini saya ajarkan di minggu keberapa, pertemuan keberapa saja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik. Kalau sudah kita menyusun program semester, nah silabus dan RPP ini sebenarnya hanya tinggal kita lengkapi saja ya. Silabus RPP ini hanya tinggal kita lengkapi saja, yang masih kosong tinggal kita isikan. Ke silabus. Nah, di sini misalkan IPK, indikator pencapaian kompetensinya kita tambahkan dulu, boleh. Ditambah IPK, Pak. Di samping kiri. Digeser lagi. Nah, ini. Nah, di sini kita tambahkan saja IPK-nya, karena IPK-nya tadi sudah kita buat ya di 3.1, kita tinggal pilih saja IPK-nya. Oh iya. Nah, bisa ditambah di menu ini. Bisa ya? Ditambah di menu itu juga bisa. Nah, kita bisa tambahkan gitu ya, diisikan yang baru. Kalau kita sudah isikan semua di IPK, nanti hanya tinggal kita klik pilih, Pak. Silakan diklik pilih. Kita klik pilih, lalu kita langsung tutup saja, di close. Tidak ada simpan ya? Tidak perlu ada simpan di sini, jadi otomatis langsung tersimpan. Nah, otomatis langsung masuk tuh IPK-nya seperti itu. Lalu kita tinggal geser lagi Pak ke kanan. Kita tunggu. Boleh? Ini tambah IPK untuk yang 3.1. Untuk yang 4.1 berarti yang ini ya? Ya, iya betul. Betul yang itu. Jadi nanti kalau kita Bapak coba Pak, klik tambah IPK di 4.1. Klik tambah IPK-nya. Nah, di situ ada keterangannya Pak. KD-nya yang mana? Nah, KD-nya kan yang 4.1. Jadi sebelum kita membuat IPK, kalau misalkan IPK-nya belum dibuat, kan kita harus buat IPK baru ya. Kita pastikan dulu di atasnya itu ada nomor KD-nya. Gitu ya. Yang ini ya? Betul. Kita akan buat IPK untuk KD yang mana. Di situ ada tandanya. Oke. Kalau sudah, kita bisa geser ke kanan ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, di sini hanya tinggal dilengkapi saja. Ya, di kanannya ada kegiatan pembelajaran, ada ringkasan penilaian, ada sumber belajar, ada juga catatan lah ya. Nah, di sini kita hanya tinggal isikan saja. Misalkan kita klik Pak yang ringkasan kegiatan. Nah, karena saya sudah terisi ya. Nah, di sini tinggal kita listkan saja kegiatan siswa itu apa saja gitu ya. Kalau butuh lebih itu kita berikan tambahan kegiatan kalau misalkan butuh lebih dari 3 kegiatan gitu ya. Lalu di penilaian pun sama Bapak Ibu, tinggal kita klik saja buat ringkasan penilaian. Langsung kita isikan juga. Begitu. Nah, kita isikan saja penilaian apa saja dari pengetahuan, keterampilan dan sikap ya. Sama dengan sumber belajar pun kita sama, tinggal kita klik lalu kita isikan saja sumber belajarnya apa. Jadi kalau di silabus itu dan RPP ya sebenarnya hanya kita tinggal lengkapi saja. Sebenarnya poin utamanya penyusunan ini ada di KD IPK, materi pokok dan program semester. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya akan bahas sekarang nih Pak ya. Jadi di setiap perangkat ajar ini ada tanda tangan Bapak Ibu ya. Pertama tanda tangan guru mapel yang menyusun, yang kedua tanda tangan waka kurikulum. Waka kurikulum bisa bukanya dengan cara tadi Pak ya, lihat pelajaran. Jadi Bapak Reza sebagai wakakur bisa melihat pelajaran-pelajaran lain yang dibuat oleh guru. Nah, silakan Pak di ke bawah lagi Pak tadi di silabus mungkin ya. Silabusnya. Nah, cara menandatanganinya kita tinggal klik tanda tangan, lalu kita masukkan username dan password kita. Nah, seperti itu. Kita tinggal masukkan saja username dan password seperti login gitu ya. Lalu kita klik simpan, itu akan otomatis tersimpan tanda tangan dan ditandai gitu ya. Sudah ditandatangani oleh siapa gitu ya. Ada namanya nanti gitu. Oke. Berarti ini juga sama Pak. Sama ya. Nanti yang menyusun siapa silakan ditandatangani, wakakur dan kepala sekolah pun silakan bisa menandatangani juga gitu. Oke, kalau silabus sudah, kita bisa pindah lagi ke pertemuan dan RPP. Kalau ini nggak bisa upload dokumen ya? Upload dokumen tidak Pak, semua kita dokumentasikan di sini justru. Gitu. Kita justru dokumen-dokumen yang biasa kita gunakan gitu ya, kita pindahkan ke sini dan akan selamanya tersimpan di sini. Jadi konsepnya begitu Pak.
Jadi terdokumentasi terus di sini. Gitu. Jadi seperti tadi ya, terutama KD gitu, itu kan kita biasanya kita simpan di Microsoft Word gitu, Microsoft Excel gitu ya. Iya. Kalau nanti sewaktu-waktu laptopnya rusak, sewaktu-waktu hard disknya rusak, itu ikutan hilang gitu ya. Kalau kita misalkan pakai Google Drive, mungkin kapasitasnya terbatas gitu ya. Tapi kalau di kejar.id ini, ya kita punya G Drive-nya sendiri gitu ya. Bahan ajar kita bisa masukkan sesukanya gitu ya, sebanyak-banyaknya pun boleh. Sama dengan KD dan materinya pun sama gitu ya. Kita simpan semuanya di sini, tidak akan hilang, Pak. Begitu. Jadi justru kita di sini tidak mengupload dokumen, justru kita membuat dokumen baru. Nah, tetapi saya perlu informasikan juga, nanti Bapak Ibu ke depannya semua halaman ini akan bisa di-download Bapak Ibu. Terutama yang kita dahulukan itu adalah silabus dan RPP. Itu kita akan dahulukan. Untuk sekarang belum ada Bapak Ibu, tapi infonya saya sudah kontakkan juga dengan tim produksi, itu sedang didahulukan silabus dan RPP untuk bisa di-download. Jadi nanti kalau Bapak Ibu butuh dokumen yang bisa di-print, ya Bapak Ibu bisa download dulu lalu di-print dari sini. Begitu. Bapak Ibu butuh kalau menunya belum ada untuk download, ini kan belum ada menu download. Lalu tiba-tiba misalnya pengawas ingin lihat gitu, perangkat ngajar kita, berarti ditunjukkan aja laptopnya begitu. Saran saya diberikan akun saja, Pak. Kalau pengawasnya bukan tiap hari datang sih, kalau akun kan ya. Bisa juga seperti itu sih, Pak. Kalau saya sih ada yang sekolah seperti itu, misalkan ada pengawas mau lihat, biasanya kita kasihkan saja akun sebagai wakakurikulum. Hak aksesnya sama dengan wakakurikulum, jadi bisa lihat seluruh pelajaran. Hak aksesnya sama dengan wakakur, jadi bisa lihat seluruh pelajaran, bisa lihat seluruh perangkat ajar dari setiap guru, bisa lihat. Begitu. Sama tuh, jadi pengawas pun nantinya kalau ingin lihat ya tinggal buka akunnya sendiri saja gitu, tidak perlu ke sekolah, tidak perlu bongkar-bongkar berkas lagi justru ya, kecuali kebutuhannya mungkin untuk akreditasi mungkin Pak ya, kalau butuh yang hard copy itu mungkin butuh Pak, kita printkan gitu ya, tapi kalau sifatnya hanya untuk dicek gitu ya, diawasi, mungkin kita berikan akses saja gitu, nanti bisa kontak ke Jora atau Gilang untuk dibuatkan akun khusus pengawas gitu, nanti kita hanya tinggal minta namanya saja gitu, nama lengkapnya siapa gitu, nanti kita buatkan akunnya untuk beliau gitu. Bisa dibuatkan seperti itu Pak, kalau mungkin untuk pengawasan. Tapi kalau untuk kebutuhan untuk akreditasi memang sangat butuh hard copy, nah itu mungkin yang butuh di-download Pak, butuh di-download dan butuh di-print. Nah itu yang kita sedang kejar Pak, karena takutnya nanti sekolah-sekolah butuh untuk akreditasi gitu, jadi makanya kita buru-buru juga untuk adakan fitur download, terutama yang utama itu silabus dan RPP. Jadi nanti akan terdownload, formatnya adalah PDF, insya Allah PDF gitu ya, biar tidak bisa diedit lagi gitu ya, biasanya kan gitu ya. Kalau format Excel atau Word itu kan nanti bisa diedit, mungkin nanti Bapak kirim kemana ternyata diedit lagi sama orang, takutnya gitu. Kalau PDF kan sudah tidak bisa diedit, biasanya PDF jadinya, insya Allah PDF begitu. Nah, oke. Setelah silabus kita ke pertemuan dan RPP. Nah di pertemuan RPP pun sama, kita hanya tinggal melengkapi saja, tetapi syaratnya RPP ini akan muncul kalau materinya sudah disusun di prosem, di program semester, baru RPP-nya muncul. Jadi materi-materi yang belum disusun di program semester itu tidak akan muncul ya, seperti itu. Nah di sini kita tinggal klik saja pertemuan 1 di RPP-nya. Oke, di sini tinggal kita lengkapi saja Bapak Ibu ya, sama tuh IPK-nya tinggal kita isikan, lalu KD-nya masih bisa diedit di sini ya? Bisa Pak, seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya di semua halaman Bapak Ibu bisa edit-edit. Oh gitu. Bisa edit-edit, bukan KD Pak, kalau ini IPK Pak ya. Kita bisa edit IPK gitu ya, bisa tambahkan IPK. Jadi sebenarnya untuk mengisi IPK, untuk mengisi KD sebenarnya di halaman yang lain pun bisa, tapi ya itu gitu ya, tidak urutan aja. Kadang-kadang begini, kalau bebas misalkan guru, saya bilangnya bebas saja boleh, isi dari mana saja bebas masing-masing guru. Nanti guru yang pemahaman aplikasinya kurang, itu akan bingung sendiri Pak.
Mas kok ininya nggak muncul ya? Padahal misalkan, Mas kok yang B-nya nggak muncul ya? Kadang yang A-nya belum disusun karena jadi B-nya nggak muncul. Mas kok ininya nggak muncul karena yang itunya belum disusun. Seperti itu sih Pak, karena semua datanya itu saling terkait kan. Jadi makanya saya sampaikan setiap pelatihan itu sekarang Bapak Ibu urutkan menyusunnya sesuai urutan apa yang saya sampaikan saja. Jadi biar nggak bingung justru begitu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu bebas sebenarnya pilih dari mana saja, boleh-boleh saja begitu. Nah, di sini hanya tinggal kita atur saja ya, IPK-nya sama, tinggal kita pilih IPK-nya, lalu kegiatan pembelajarannya pun kita tinggal isikan ya, kegiatan pembelajaran apa saja, lalu penilaian pun kita tinggal isikan penilaiannya apa saja dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan, tinggal kita isikan saja, tinggal kita klik edit, lalu kita isi, gitu. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya, dalam menyusun perangkat ajarnya. Nah, kalau kita sudah menyusun perangkat ajar ini, lalu tadi ulasan materi dan latihan soal sudah kita terbitkan ya, otomatis di siswa akan muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, siswa kan akan baca Bapak Ibu ya materinya. Jadi di siswa itu kalau sudah kita atur ya, seperti tadi, materi itu akan muncul di halaman siswa ya. Pelajarannya apa dibuka, lalu materinya apa saja yang sudah muncul, yang sudah diterbitkan dan sudah disusun perangkat ajarnya. Kalau siswa buka itu, siswa bisa baca materi yang kita buat gitu ya. Setelah selesai baca, di bawahnya itu ada tombol sudah dibaca. Yang di halaman siswa itu ada tombol sudah dibaca. Jadi siswa bisa klik itu kalau siswa sudah selesai baca. Latihan soal pun sama. Nanti latihan soalnya, kegiatan aktivitas latihan soal akan muncul, siswa bisa mengerjakan, bisa langsung dikerjakan. Nanti kalau sudah itu kita bisa lihat gitu ya. Di mana lihatnya untuk guru memonitor, yaitu di ketuntasan belajar. Ya, kita lihat Pak, silakan diklik ketuntasan belajar. Nah, ketuntasan belajar ini Bapak Ibu, reportnya per materi, per rombel. Jadi nanti kalau Bapak Ibu materinya semua sudah tersusun, di sini akan muncul materi-materinya. Bapak Ibu tinggal pilih saja materinya mana yang mau dilihat gitu ya, reportnya. Silakan Pak dibuka materinya. Lalu dipilih rombelnya, yang mana yang ingin dilihat. Nah, lalu di sini akan muncul daftar nama siswanya. Ya. Bisa digeser dulu Pak ke atas ya di situ. Nah, ada informasinya tuh. Nomor 1 merupakan aktivitas yang sudah diterbitkan. Nah, tadi Pak Reza buat 2 aktivitas sebenarnya tuh, ulasan dan latihan soal. Tapi tadi latihan soalnya tidak diterbitkan. Maka dari itu tidak dimunculkan di sini. Jadi laporan yang muncul di keputusan belajar adalah aktivitas yang diterbitkan saja. Ya, lalu ada lagi nih, tanda checklist menunjukkan siswa sudah membaca aktivitas. Tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, kalau siswa sudah baca, di bawahnya ada tombol sudah dibaca, siswa harus klik itu. Kalau siswa sudah klik itu, nanti di laporan ini Bapak Ibu, di bagian ulasan materinya akan keluar tanda checklist warna hijau. Lalu kalau di latihan soal akan keluar nilai. Nah, di sini informasinya adalah nilai menunjukkan nilai tertinggi siswa pada aktivitas tersebut. Jadi tadi saya sampaikan ya, siswa boleh latihan soal berkali-kali, diulang-ulang boleh, satu latihan soal diulang-ulang boleh. Sistem memperbolehkan itu. Nah, tapi nanti hasil yang muncul di halaman ini adalah nilai tertingginya saja. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, ada lambang buku. Itu kalau kita hint ya, kalau kita scroll mouse-nya kita geser ke sana lalu diamkan saja, di situ ada judul ulasannya. Ya, kalau gambar buku itu adalah ulasan. Kalau lambangnya puzzle itu adalah latihan soal. Nah, kalau ulasannya kita klik, di situ kita bisa lihat tuh siswa-siswanya tanggal berapa saja dan jam berapa saja siswa tersebut membaca. Kita bisa lihat juga Bapak Ibu ya. Kalau kita klik lambang ulasannya. Ya. Lalu kalau tadi nilai tertinggi, saya hubungan dengan nilai sekarang ya. Mas Watu, berarti kalau kita ingin lihat histori anak-anak ini, satu anak saja misalkan ya, nilainya berapa saja, berapa kali mengerjakan, di mana? Kita klik nama siswanya. Nah, di sini kita bisa lihat histori nilai per siswa.
ya, berapa kali siswa tersebut mengerjakan, berapa saja nilainya gitu ya, akan muncul di sini semua Bapak Ibu. Tapi aktivitas yang diterbitkan saja Bapak Ibu ya. Lalu di samping kirinya ada daftar siswanya. Kita bisa pilih siswa mana saja yang ingin kita lihat. Tetapi di sini laporannya per siswa tapi detail. Berapa kali mereka mengerjakan dan berapa saja nilainya. Ya, kalau di halaman sebelumnya adalah halaman satu rombel tapi hanya informasinya hanya sudah membaca dan nilai tertingginya saja begitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang kita sampaikan ke siswa, materi kita sampaikan ke siswa, bagaimana Pak? Itu kan latihan ya. Iya. Kalau yang di ulangan harian gimana? Oke, gini. Jadi Bapak Ibu ya, ini penilaian harian ini pembahasan yang berbeda Bapak Ibu ya, karena aplikasinya berbeda. Jadi Bapak Ibu, untuk penilaian harian kita bisa gunakan kejar penilaian. Ya, kita bisa gunakan kejar penilaian. Tetapi ini perlu ada pelatihan yang berbeda Bapak Ibu, karena ini prosesnya lebih panjang lagi. Jadi saya berharap justru kita tuntaskan dulu ini kejar KBM ya, menyusun perangkat ajar dan bahan ajarnya. Nanti di penilaian ini ya, Pak Reza sudah buatkan itu di penilaian ada kelompok-kelompok penilaiannya ya. Ada ulangan harian 1, penilaian harian 2, penilaian tengah semester gitu ya, itu sudah dibuatkan kelompok penilaiannya. Jadi penilaian itu nanti akan diadakan di sini. Wadahnya dibuatkan oleh Wakakur. Nah, seperti ini ya, yang bisa menambahkan kelompok penilaian hanya Wakakurikulum. Ya, guru-guru tidak bisa. Jadi Wakakur menyediakan wadahnya. Nanti guru-guru akan memasukkan soalnya tiap wadah. Untuk penilaian harian Bapak Ibu silakan masuk sebagai guru mapel untuk masukkan soalnya. Untuk penilaian harian 2 misalkan silakan dibuatkan juga soalnya. Nanti untuk PTS, PAS bisa buatkan lagi. Jadi tiap wadah beda-beda. Seperti itu. Tapi ini prosesnya agak panjang Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sebagai guru mapel akan upload materi, akan upload soal atau akan input soal, lalu harus menugaskan kepada siswa, membuat penjadwalan gitu. Ini prosesnya panjang Bapak Ibu. Sebenarnya saya agak ragu kalau kita gelontorkan semuanya sekarang, karena Bapak Ibu nanti kepalanya terlalu penuh takutnya. Jadi harapan saya justru Bapak Ibu tuntaskan dulu kejar KBM ya, dari mulai tadi menyusun bahan ajar dan menyusun perangkat ajarnya. Kalau sudah nanti saya harapkan mungkin dalam waktu seminggu Bapak Ibu sudah tuntas justru ya memasukkan ini, menyusun ini ya. Kecuali mungkin kontennya tadi Bapak Ibu kontennya mungkin bisa menyicil nanti. Tapi minimal Bapak Ibu sudah susun dulu tadi judul-judul materi pokoknya di bahan ajar, lalu Bapak Ibu buat pelajaran untuk menyusun perangkat ajarnya ya. Itu dulu, itu saya rasa seminggu selesai. Tapi mungkin kalau kontennya Bapak Ibu bisa bertahap ya kalau konten-kontennya. Betul, karena perangkat ajar ini kan hanya tinggal copy paste saja ya, jadi perjalanan bisa cepat. Nanti kalau guru-guru semuanya Bapak Ibu ya, bukan hanya guru tutorial saja nih. Kalau semua guru ini sudah ya, kalau semua guru nanti sudah mengerjakan, baru kita masuk ke kejar penilaian untuk pelatihan kejar penilaian Pak. Jadi nanti dikejar KBM sudah 100%, nanti dikejar penilaian kita kejar lagi 100%. Tapi kalau misalkan saya langsung rentet nih ya pelatihannya, kejar KBM, kejar penilaian langsung saya latih, khawatirnya kejar KBM tidak 100%, kejar penilaian tidak 100%. Pemahamannya tidak optimal betul. Pemahamannya Bapak Ibu ya. Karena saya rasa Bapak Ibu butuh adaptasi gitu ya. Saya pasti. Walaupun kita sudah terbiasa dengan IT, tapi kalau menghadapi aplikasi baru, Bapak Ibu pasti butuh adaptasi. Betul. Jadi saya rasa pelatihannya lebih baik dipisahkan gitu. Fokus dulu, betul. Makanya jika Bapak Ibu guru bisa kejar cepat gitu ya, menyusun perangkat ajarnya tadi ya, dikejar KBM, kita bisa buru-buru juga nih untuk masuk ke kejar penilaian. Kalau kejar penilaian nanti seluruh guru saja dimasukkan Pak. Seluruh guru dimasukkan karena nanti prosesnya agak panjang dan ini biarkan saya yang simulasikan gitu, yang mencontohkan begitu. Ya. Prosesnya karena akan agak panjang. Ini Mas Fatur ini mau saya hapus lagi. Boleh. Dihapusnya di kalender pendidikan Pak ya. Oh, dihapus di kalender pendidikan. Betul. Di bawah di bagian kurikulum. Nah, kalender pendidikan di paling bawah. Nah, itu di iya. Mumpung belum keisi. Ya. Jadi bisa seperti ini sih Pak ya, dalam menyusun kelompok penilaian gitu ya. Misalkan dalam 1 tahun, ini kan untuk 1 tahun Bapak Ibu ya. Iya. Kelompok penilaian untuk 1 tahun. Misalkan dalam 1 tahun
ada guru yang mungkin penilaian hariannya sampai 10, Iya, mungkin ada yang cuma 7, 7. mungkin ada yang sampai 15 mungkin, ya, mungkin ada sebanyak itu. Nah, Pak Reza sebagai wakakur mengakomodir wadahnya. Kalau misalkan ada yang sampai 10, berarti Pak Reza minimal buat sampai 10 ulangan harian di sini wadahnya. Nanti silakan Bapak Ibu gurunya menyusun atau membuatnya masing-masing di tiap ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3 seperti itu. Tapi wakakur mengakomodir wadahnya dulu. Nah, tetapi untuk PTS dan PAS itu harus diselenggarakannya serentak. Nah, selenggarakan harus serentak. Jadi penjadwalannya harus dari kurikulum. Jadi walaupun settingnya per guru, nanti menyetingnya itu per guru Bapak Ibu ya. Menyeting jadwalnya, kapan siswa bisa masuk penilaian saya, berapa lama siswa bisa masuk penilaian saya, ya waktunya bisa kita atur, gitu semuanya bisa kita atur. Itu per guru menyetingnya. Tapi guru setting sumbernya dari jadwal yang sudah kurikulum tentukan. Itu untuk PTS dan PAS. Tapi kalau ulangan harian mungkin biasanya kan masing-masing ya Bapak Ibu, jadi bisa disetting masing-masing. Tapi kalau untuk PTS dan PAS itu bisa merujuk ke jadwal yang sudah dibuat kurikulum, jadi disesuaikan. Jadi ini panjang sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu akan buat soal. Tapi soalnya kalau tadi di latihan soal kita kan input soal satu per satu Bapak Ibu ya. Tapi kalau di penilaian ini kita punya satu cara lagi yaitu upload PDF. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya nih paket-paket soal gitu ya, paket 1, paket 2, paket 3 gitu ya dari tiap mapel Bapak Ibu sudah punya, dan lagi ini jenis soalnya masih PG saja ya, masih multiple choice saja. Bapak Ibu sudah punya bentuknya PDF, itu bisa langsung diuploadkan. Kalau di penilaian itu bisa langsung upload PDF. Selain bisa menginputkan soalnya satu per satu. Lalu setelah soalnya masuk, kita harus tugaskan kepada siswa. Kita istilahnya mengirimkan soal tersebut ke siswa. Kapan siswa itu bisa membuka, kapan siswa tersebut tidak bisa buka. Jadi kita buat jadwal. Misalkan hari ini tanggal 31 Agustus jam 15.07. Misalkan kita buat nih Pak penilaian harian. Dibuka tanggal hari ini jam 15 sampai jam 17. Siswa tidak bisa buka penilaian tersebut di luar jam tersebut. Lebih cepat tidak bisa, setelah jam 17 pun tidak bisa. Misalnya kita buka jam 14.55 tidak bisa, karena baru buka jam 15.00. Sama kalau siswa terlambat baru buka jam 17.01 itu sudah tidak bisa juga, tidak bisa dibuka. Jadi di kejar penilaian itu nanti kita akan detail sekali mengaturnya. Jadi bagaimana, memang poin intinya bagaimana kita melaksanakan penilaian ujian gitu ya, yang biasanya kita lakukan di kelas, kita pindahkan ke sebuah aplikasi tanpa mengurangi esensinya gitu Pak. Jadi walaupun di rumah masing-masing siswa tetap disiplin. Kenapa? Karena kita batasi waktunya. Siswa telat tidak bisa ikut. Seperti itu. Jadi kita tetap buat treatmentnya seperti penilaian lah. Dan di situ pun ada pengawas gitu ya. Nanti ada pengawasnya. Pengawas nanti perannya bisa untuk absensi, untuk mengisi berita acara dan lain-lain. Seperti itu. Oke, Mas Fatur. Berarti untuk pertemuan kali ini kita fokus di kejar KBM dulu. KBM dulu ya. Betul. Bikin KD, IPK, materi pokok, program tahunan, promes, silabus sampai RPP gitu. Betul. Silakan. Jadi Bapak Ibu, kita kan sudah ada grup Bapak Ibu ya. Sudah ada grup. Nanti sambil Bapak Ibu menyusun, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya, silakan ditanyakan Bapak Ibu di grup tersebut, jangan sungkan gitu ya, di postingan saja, Mas Fatur, Mas Gilang, Mbak Kejora, tolong, ini saya bingung apa gitu ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan Bapak Ibu cantumkan screenshotnya Bapak Ibu ya. Saya bingung di halaman ini untuk buat apa, untuk klik apa gitu ya. Itu jadi saya bisa lihat jelas gitu ya kendalanya di mana, Bapak Ibu ada kebingungan di mana gitu. Jadi setiap laporan itu saya mohon dicantumkan juga screenshot, bahkan kalau bisa videonya gitu ya. Jadi ya divideokan gitu, kalau ada error di mana, kalau loading lambatnya di mana. Jadi saya dari tim pelayanan gitu ya, dengan tim saya itu bisa langsung cepat Pak melaporkan laporan dari Bapak Ibu ke tim teknis untuk langsung dianalisis gitu kendalanya apa. Seperti itu. Biasanya kalau yang lambat itu misalkan begini Pak, paling sering sekali ya, mohon izin Bapak Ibu ini, mohon maaf. Biasanya paling sering itu guru kalau laporan, Mas ini kenapa ya nggak bisa? Saya nggak tahu nih, nggak bisanya kenapa. Sementara kita kontak-kontakan via WA kan Pak ya, via chat. Kenapa ya Mas ini nggak bisa? Yang nggak bisa di mana Bu? Ini nih di bagian KD. Iya Bu, ya bagian KD, bagian mananya Bu?
mohon di screenshotkan. Biasanya kan kita bingung ya, ini KD-nya di pelajaran apa Bu, di kelas berapa Bu, datanya tuh informasinya harus lengkap ke kami agar kita bisa langsung analisis gitu di tim teknis. Kalau informasinya justru separuh-separuh, itu justru akan makin lambat karena saya harus justru wawancara dulu. Bagian mananya Bu, KD-nya yang mananya Bu, Ibu klik bagian mananya Bu. Nah seperti itu biasanya. Jadi namanya kami ya dari tim pelayanan berusaha melayaninya secara online, mayoritas biasanya via chat WhatsApp kan ya, kita bisa berbagi gambar, berbagi video gitu ya share-nya. Nah, itu kita punya keterbatasan. Jadi saya sih harap kalau setiap ada pelaporan dicantumkan tuh kalau bisa ada nama, mengajar mapel apa, lalu kendalanya di bagian halaman apa, kalau bisa ada screenshotnya tuh errornya di mana atau kendalanya di mana, dicantumkan tuh pelajaran apa, kelas berapa, di bagian apa. Jadi lengkap Bapak Ibu setiap laporan itu. Jadi saya ya tidak sebagai tim pelayanan tidak banyak tanya lagi kepada Bapak Ibu gitu ya. Kita sudah tahu oh masalahnya di sini. Tinggal langsung kita laporkan ke tim teknis. Karena yang memeriksa bukan kami Bapak Ibu. Kami hanya melayani ya di lapangan, tapi untuk teknisnya tetap kita harus laporkan ke programmernya begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan sebelum saya tutup pelatihannya. Monggo. Berarti untuk apa? Setelah ini teman-teman yang mengikuti Zoom kali ini getok tular ke guru-guru yang nggak ikut ya, Mas Fatur ya. Iya, Itu yang betul, pertama. Yang pertama, yang kedua untuk sisi dari Wakakur sendiri, sepertinya saya juga sama teman-teman juga butuh pendampingan lagi ya. Saya pendampingan kurikulum, teman-teman pendampingan KBM. Itu bisa diselenggarakan lagi nggak? Untuk nah itu nanti Bapak harus melakukannya internal Pak dengan guru tutor ini. Jadi nanti justru Bapak adakan pelatihan lagi Pak internal sekolah yang menjadi tutornya adalah Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini sekarang. Nah, maka dari itu sebenarnya sebelum kita transfer ilmu ke guru yang lain yang tidak hadir, Bapak Ibu yang di ruangan ini harus sudah selesai dulu menyusunnya. Kalau sudah selesai pasti paham kan Pak? Karena kita sudah selesai nih. Tapi kalau kita saja belum menyelesaikan pasti mungkin saja ada yang salah, mungkin aja ada yang lupa gitu ya. Tapi kalau kita sudah selesaikan, pasti kita sudah paham betul tuh karena kita sudah tuntaskan yang punya kita, baru kita transfer ilmu ke yang lain gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa misalkan buat pelatihan internal gitu ya. Lalu guru-guru tutor ini yang akan mendampingi. Ini kan ada berapa belas orang Bapak Ibu ya. Ini bisa dibagi-bagi saja Pak. Saya biasanya begitu, dibagi-bagi. Misalkan satu guru tutor mendampingi beberapa guru gitu ya, yang bertanggung jawab kepada beberapa guru. Jadi bebannya nggak di satu orang, tapi kita bagi-bagi bebannya, begitu. Karena mohon maaf Bapak Ibu, karena di sini antriannya saya juga cukup panjang Pak untuk pelatihan itu. Jadi kadang yang melatih juga hanya saya saja biasanya. Saya sementara mungkin hanya bisa dia dibantu oleh Mbak Nisa saja. Itu juga hanya untuk pendampingan kurikulum. Kalau kurikulum kan sebentar gitu ya, dan hanya menyeting bagian kurikulum saja. Tapi kalau untuk pelatihan guru ini pure hanya saya pribadi ini. Jadi saya kalau bisa dibagi-bagi boleh deh dibelah-belah deh untuk pelatihan. Tapi ini antriannya cukup panjang. Jadi maka dari itu kita bentuk tim guru tutor ini perannya untuk itu. Jadi kalau guru ada kesulitan, pertama tanyanya ke guru tutornya. Jadi guru tutornya sebagai tim duplikasinya dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf kalau saya masih ada kekurangan Bapak Ibu, atau mungkin ada kekurangan dari tim kami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya cukupkan ya, karena sudah masuk waktu asar. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.